Aku, Chen Pingan, merasa wajahku memanas karena sangat malu saat bertanya mengapa Xiao Er tidak mendiskusikan rencana pernikahan ini denganku terlebih dahulu. Xiao Er menatapku dengan tatapan sayu yang menggoda sambil mengingatkan tentang malam-malam yang telah kami lalui bersama di dalam rumah ini. Aku merasa sangat panik dan berusaha menjelaskan situasinya. Sementara Xiao Er mulai menangis karena merasa aku tidak mau mengakui hubungan kami. Tiba-tiba ekspresi sedihnya berubah menjadi sebuah senyuman misterius yang membuatku merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh wanita cantik ini. Xiao Er kemudian memintaku untuk segera mencoba pakaian pernikahan yang sudah dia siapkan agar bisa melihat apakah ukurannya pas di tubuhku. Cahaya senja yang indah mulai menghiasi langit di atas atap rumahku, menciptakan suasana yang terasa sangat tenang namun penuh dengan ketegangan. Malam pun tiba menyelimuti seluruh kediamanku dengan keheningan, sementara kunang-kunang kecil tampak berterbangan di sekitar halaman rumah yang sangat luas ini. Jari lentik Xiao Er menyentuh dadaku dengan lembut sambil memanggilku dengan sebutan sayang, membuat jantungku berdetak dengan sangat kencang karena merasa gugup. Kami berdua kini berbaring di atas ranjang yang dipenuhi kelopak bunga mawar, sementara Xiao Er menatapku dengan penuh cinta dan gairah asmara. Aku, Chen Pingan, merasa sangat gugup dan berkeringat dingin saat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya di antara kami berdua malam ini. Xiao Er tersipu malu dan menutup wajahnya saat menjelaskan bahwa dia hanya menginginkan sebuah ciuman romantis sebagai tanda ikatan cinta di antara kami. Mendengar penjelasan itu, aku merasa sedikit kecewa sekaligus lega karena ternyata pikiranku sudah berkelana terlalu jauh ke arah yang sangat tidak terduga. Xiao Er kembali mendekatkan jemarinya ke wajahku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia sedang mencoba untuk mengunci seluruh perhatianku hanya kepadanya. Tanpa sempat berkata apa-apa, bibir lembut Xiao Er menyentuh bibirku dengan sangat mesra, membuat seluruh tubuhku terasa kaku karena terkejut oleh serangannya. Tiba-tiba sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul dari titik pertemuan bibir kami, menyelimuti seluruh ruangan dengan energi yang sangat luar biasa kuat. Di dalam alam bawah sadarku, terlihat sebuah segel kuno dengan rantai besar yang mulai hancur berkeping-keping karena terpicu oleh ciuman tulus dari Xiao Er. Mataku terbelalak lebar karena merasakan sebuah kekuatan dahsyat yang selama ini tersembunyi jauh di dalam jiwaku mulai bangkit dan mengalir dengan sangat deras. Aku memegang kepalaku yang terasa sangat sakit akibat luapan kekuatan itu, sementara Xiao Er menatapku dengan ekspresi wajah yang penuh dengan rasa khawatir. Setelah rasa sakitnya mereda, aku menatap ke depan dengan pandangan yang lebih tajam seolah-olah penglihatanku terhadap dunia ini telah berubah sepenuhnya sekarang. Aku melihat sosok Xiao Er kini dikelilingi oleh benang-benang cahaya berwarna-warni yang sangat indah namun terasa sangat asing bagi indera manusia biasaku. Aku mencoba menggerakkan tanganku yang diselimuti aura kuning ke arah benang-benang itu, namun tanganku justru menembus cahaya tersebut tanpa bisa menyentuhnya sama sekali. Perasaan bingung kembali menyelimuti benakku saat menyadari bahwa kekuatan spiritual yang baru saja bangkit ini ternyata tidak cukup untuk berinteraksi dengan cahaya itu. Aku menggaruk kepalaku dengan wajah bodoh sambil bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuhku atau mungkin aku salah dalam menggunakan teknik ini. Aku kembali memfokuskan seluruh pikiranku dan menatap tajam ke arah aliran energi di depanku, berusaha mencari cara agar bisa mengendalikan kekuatan surgawi ini. Aku teringat tentang legenda para kultivator hebat yang bisa menggunakan pikiran spiritual untuk membimbing kekuatan alam semesta demi memperkuat serangan mereka yang mematikan. Cahaya biru mulai menyelimuti seluruh tubuhku saat aku mencoba untuk menyatukan frekuensi jiwaku dengan aliran energi yang mengalir di sekitar ruangan ini. Akhirnya jemariku berhasil menyentuh benang-benang cahaya itu, merasakan sebuah getaran kekuatan murni yang seolah-olah berasal dari hukum langit yang paling dasar. Tanganku kini mulai membara dengan kobaran api emas yang sangat panas, menandakan bahwa aku telah berhasil memanifestasikan kekuatan elemen dari alam bawah sadarku. Aku berdiri di tengah halaman rumah dengan api yang menyala di tanganku, merasa sangat takjub sekaligus bingung dengan kemampuan baru yang aku miliki. Meskipun kekuatan ini terasa sangat nyata, aku, Chen Pingan, tetap merasa bahwa aku hanyalah manusia biasa yang kebetulan sedang mengalami kejadian yang sangat aneh. Aku, Chen Pingan, hanya bisa terpaku melihat kobaran api keemasan yang baru saja meledak dari telapak tanganku dengan kekuatan yang sangat luar biasa.
Lidah api itu melahap segalanya dalam sekejap, meninggalkan kepulan asap hitam dan aroma hangat yang menyelimuti seluruh area di sekitar halaman rumahku. Istriku hanya tertawa kecil melihat tingkahku, menyebutku sebagai suami yang bodoh sambil menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang dari balik jemarinya. Aku, Chen Pingan, berdiri dengan wajah bingung karena merasa tubuhku baru saja menerima gelombang energi raksasa setelah sempat mengalami sakit kepala yang hebat. Sebuah layar biru transparan muncul di hadapanku, menjelaskan bahwa pola yang kulihat sebenarnya adalah pola Tao, bukanlah sekadar kekuatan dari langit biasa. Dengan senyum misterius, wanita cantik itu menekan layar sistem dan memberitahuku bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menjalankan misi baru. Aku, Chen Pingan, menatap panel misi berwarna oranye itu dengan penuh rasa penasaran, bertanya-tanya imbalan luar biasa apalagi yang akan aku dapatkan nanti. Mataku terbelalak kaget saat membaca detail lokasi misi kali ini, seolah tidak percaya dengan tujuan perjalanan yang baru saja diberikan oleh sistem tersebut. Kata-kata alam abadi bersinar terang di hadapanku, sebuah tempat yang selama ini hanya ada dalam legenda para kultivator hebat yang sangat aku kagumi. Pesan sistem kembali muncul, memberitahuku bahwa gerbang penjaga menuju alam abadi telah terbuka dan aku akan segera dipindahkan ke lokasi yang baru. Aku, Chen Pingan, berdiri di bawah pohon rindang sambil mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang, ditemani oleh burung kecil peliharaanku yang setia. Sambil memegang pedang emas dan cincin pusaka, aku berharap barang-barang ini cukup kuat untuk melindungiku selama berada di wilayah alam abadi yang asing. Tanganku gemetar saat bersiap menekan tombol konfirmasi pada layar sistem yang bersinar terang, bersiap untuk meninggalkan kehidupan tenangku demi menjalankan tugas ini. Cahaya biru yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhku, menandakan bahwa proses teleportasi menuju kediaman keluarga Zhao di alam abadi telah resmi dimulai. Pemandangan megah dari mansion keluarga Zhao mulai terlihat dengan jelas, menunjukkan arsitektur bangunan kuno yang sangat indah namun terasa penuh dengan aura misterius. Aku, Chen Pingan, tiba-tiba muncul di dalam sebuah ruangan gelap yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba, jauh dari kesan mewah alam abadi. Jantungku hampir copot saat melihat sesosok mayat pria tergeletak di atas tempat tidur dengan wajah yang sangat mirip denganku, seolah-olah dia adalah kembaranku. Di atas meja tua di depanku, hanya tersisa makanan yang sudah berjamur dan lilin yang telah padam, menggambarkan betapa menderitanya kehidupan pria malang ini. Aku, Chen Pingan, menggaruk kepalaku dengan bingung saat sistem menjelaskan bahwa pria bernama Zhao Xian ini mengalami penurunan drastis pada tingkat kekuatan kultivasinya. Bayangan orang-orang dengan senyum licik muncul di benakku, menggambarkan betapa seringnya pria malang itu dirundung oleh anggota keluarganya sendiri yang merasa sangat iri. Pria itu merasa sangat putus asa hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan semua beban berat yang selama ini menghimpit perasaan serta hatinya. Aku, Chen Pingan, memeluk tubuhnya yang dingin sementara sistem memberitahuku bahwa misi utamaku adalah merebut kembali posisi kepala keluarga demi memenuhi permintaan terakhirnya. Dengan perasaan iba, aku memutuskan untuk mencari tempat pemakaman yang layak dan menggunakan barang pusaka untuk menguburkan jasad Zhao Xian dengan cara yang benar. Tiba-tiba, teriakan kasar dari luar ruangan mengejutkanku, membuatku bertanya-tanya apakah para perundung yang diceritakan oleh sistem tadi sudah datang untuk mencariku lagi. 3 bayangan manusia terlihat jelas dari balik pintu kayu, memancarkan aura permusuhan yang sangat kuat dan membuat suasana di dalam ruangan ini menjadi tegang. Pintu kayu tua itu ditarik terbuka dengan sangat keras, membiarkan cahaya matahari masuk dan memperlihatkan wajah-wajah pria yang tampak sangat marah sekaligus sangat sombong. Sekelompok pria bersenjatakan tongkat kayu melangkah masuk ke dalam ruangan, menatapku dengan pandangan merendahkan seolah-olah aku adalah sampah yang harus segera mereka hancurkan. Aku, Chen Pingan, langsung melambaikan tangan dengan panik dan wajah pucat, berusaha menjelaskan bahwa aku tidak pernah berniat untuk memprovokasi kemarahan mereka sama sekali. Seorang pemuda bernama Zhao Mafan menatapku dengan mata penuh kebencian, memperingatkanku untuk menjauh dari seorang gadis bernama Zhao Li jika masih ingin tetap hidup. Saat mereka bersiap untuk menyerangku, seorang gadis dengan rambut merah muda muncul di ambang pintu dan meneriakkan nama Zhao Mafan dengan nada yang sangat tegas.
Gadis itu menahan kemarahan Zhao Mafan dengan tangannya, menatap tajam ke arah para pria kasar yang mencoba menyerangku secara tiba-tiba di dalam ruangan ini. Zhao Lei berdiri di depanku dengan gagah, menantang mereka semua sambil mempertanyakan alasan mereka mengganggu ketenangan jasad Zhao Xian di kediaman yang sangat sederhana ini. Zhao Mafan melangkah maju dengan angkuh, merendahkan martabat mendiang Zhao Xian dengan kata-kata kasar yang membuat suasana di ruangan ini terasa semakin memanas dan sangat tegang. Zhao Lei bersiap menghadapi para pria sombong itu sendirian, sementara aku hanya bisa berdiri mematung di belakangnya dengan perasaan yang sangat cemas sekaligus sangat bingung. Gadis berambut merah muda itu berbicara dengan nada tenang namun tegas, berusaha meredakan ketegangan dengan mengajak mereka semua untuk tetap bersikap lebih beradab sebagai sesama manusia. Zhao Mafan tertawa terbahak-bahak mendengar tawaran damai itu, kemudian memberikan syarat yang sangat menghina agar aku bisa dilepaskan dari kemarahan mereka yang sudah tidak terkendali. Zhao Lei menatapku dengan mata penuh kekhawatiran, seolah memintaku untuk tidak menuruti permintaan gila dari pria jahat yang sama sekali tidak memiliki rasa empati tersebut. Aku, Chen Ping'an, mencoba berpikir jernih dan memutuskan untuk menawarkan sebuah barang pusaka sebagai alat pertukaran agar mereka semua segera pergi dari tempat pemakaman ini. Pria itu menatapku dengan pandangan penuh keraguan, merasa mustahil bagi seorang manusia biasa sepertiku untuk memiliki harta karun berharga yang bisa memuaskan nafsu serakah miliknya. Dengan wajah yang berpura-pura sedih, aku menjelaskan bahwa benda inilah yang sebenarnya membuat Zhao Xian menjadi sosok jenius yang sangat disegani selama masa hidupnya yang singkat. Mata Zhao Mafan langsung berbinar penuh keserakahan. Dia memerintahkanku untuk segera menunjukkan benda itu karena nafsu kekuasaannya telah mengalahkan akal sehat yang selama ini dia miliki. Aku meminta Zhao Mafan untuk mendekat agar dia bisa melihat pusaka itu dengan jelas. Sementara tanganku perlahan bergerak seolah-olah sedang mengambil sesuatu yang sangat berharga. Wajah pria itu langsung memerah karena merasa dipermainkan saat melihat telapak tanganku yang benar-benar kosong tanpa ada benda pusaka apapun di atasnya seperti janjiku tadi. Tiba-tiba sebuah cahaya keemasan yang sangat menyilaukan muncul dari tanganku, memancarkan aura kekuatan dewa yang luar biasa kuat hingga membuat mereka semua terkejut dan sangat ketakutan. Tanpa membuang waktu lagi, aku melayangkan sebuah serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan langit dan bumi tepat ke arah wajah Zhao Mafan yang tampak sangat sombong. Pria itu terpental jauh ke belakang dengan sangat keras setelah menerima hantaman kekuatanku, membuat para pengikutnya ternganga tidak percaya melihat pemandangan yang sangat mustahil bagi mereka. Aku menatap tanganku sendiri dengan ekspresi tidak percaya, merasa heran karena ternyata kekuatan yang kupelajari di dalam dunia mimpi itu benar-benar bisa kugunakan di dunia nyata. Zhao Lei memandangku dengan tatapan penuh kekaguman sekaligus sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa menunjukkan kemampuan sehebat itu secara tiba-tiba di depannya. Dengan gaya bicara yang sedikit konyol, aku menjelaskan kepadanya bahwa aku sebenarnya telah bertemu dengan sosok abadi yang sangat kuat di dalam dunia mimpi yang misterius. Zhao Lei mendengarkan ceritaku dengan wajah yang tampak sangat bingung. Dia kesulitan memproses informasi tentang kekuatan rahasia yang kudapatkan dari seorang dewa abadi di dalam mimpi. Aku menghela napas panjang dan memasang wajah prihatin, mengatakan bahwa berada di dunia mimpi terlalu lama telah membuat ingatanku tentang realitas dunia nyata menjadi sangat pudar. Dengan ekspresi malu, aku mengaku kepadanya bahwa aku sempat melupakan banyak hal penting di dunia ini, termasuk identitas diriku sendiri dan juga nama indahnya yang manis. Aku memohon kepada Zhao Lei agar dia mau menceritakan kembali sejarah keluarga Zhao untuk membantuku memulihkan ingatan yang telah hilang akibat tertidur dalam waktu yang lama. Zhao Lei akhirnya tersenyum manis dan berjanji akan menjelaskan semuanya kepadaku secara mendetail agar aku bisa segera memahami situasi rumit yang sedang kami hadapi saat ini. Aku menatapnya dengan penuh harap, memintanya untuk memulai cerita dari kejadian-kejadian besar yang baru saja terjadi di dunia kultivasi agar aku tidak merasa tertinggal informasi penting. Zhao Lei mulai berkisah tentang kaisar abadi yang naik ke alam dewa, namun dia justru mewariskan tahta kekuasaannya kepada sosok misterius bernama Yu Donglai yang tidak dikenal. Mendengar nama-nama besar dan intrik politik di dunia atas membuatku merasa sangat tertarik, sehingga aku memintanya untuk terus bercerita tanpa melewatkan satupun detail yang sangat penting.
Tiba-tiba suara lonceng peringatan terdengar sangat nyaring di seluruh penjuru desa, menandakan bahwa ada panggilan darurat dari klan yang sama sekali tidak bisa diabaikan oleh kami. Zhao Lei langsung menggenggam pergelangan tanganku dengan sangat erat. Wajahnya tampak sangat serius karena dia tahu bahwa pertemuan klan kali ini pasti membawa kabar yang sangat penting. Kami berdua segera berlari kencang menuju tempat berkumpulnya para anggota keluarga, meninggalkan semua urusan lain demi menghadapi masalah besar yang sedang menanti kami berdua di sana. Aku melangkah masuk ke aula pertemuan yang megah, di mana seluruh anggota klan Zhao sudah berkumpul menantikan pengumuman besar dari pemimpin mereka. Suasana di dalam ruangan sangat riuh dengan bisikan para kultivator yang tampak sedang membicarakan sesuatu hal yang sangat rahasia dan penting. Beberapa orang langsung menoleh ke arahku dengan tatapan tidak percaya karena Chen Ping'an akhirnya berani menampakkan diri di hadapan publik hari ini. Aku merasa sedikit canggung saat mereka mulai mengejek tingkat kultivasiku yang menurut mereka sama sekali tidak menunjukkan kemajuan apapun sejak lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mantap mendekat ke arahku, menghentikan gumaman rendah yang sedari tadi memenuhi seluruh penjuru aula besar yang luas. Sosok lelaki berambut hijau dengan kipas di tangannya menyapa Chen Ping'an dengan nada sombong yang membuat suasana di sekitar menjadi sangat tegang. Zhao Lei yang berdiri di sampingku tampak sangat khawatir, sedangkan aku hanya bisa terdiam bingung menghadapi provokasi dari lelaki asing yang sombong. Aku menyadari bahwa banyak mata sedang memperhatikan kami, seolah-olah mereka sedang menunggu konflik besar meledak di antara kami semua dalam waktu dekat. Meskipun aku merasa sangat lemah dibandingkan mereka, aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut menguasai pikiran sehatku saat ini. Bayangan buruk dari masa lalu seolah menghantuiku kembali saat aura kebencian dari orang-orang di sekitarku mulai terasa semakin menekan mental dan fisik. Aku hanya bisa merenungi nasib Chen Ping'an yang asli, mencoba memahami penderitaan apa yang sebenarnya telah dia lalui selama berada di klan ini. Lelaki sombong itu terus melemparkan senyum sinisnya, menganggap nyawaku tidak lebih berharga daripada debu yang berterbangan di lantai aula pertemuan yang dingin. Situasi ini benar-benar rumit karena aku hanyalah orang biasa yang terjebak dalam masalah besar para kultivator hebat yang sangat haus akan kekuasaan. Zhao Lei tidak bisa menahan amarahnya lagi dan memperingatkanku agar tidak memedulikan omong kosong yang keluar dari mulut orang-orang jahat di depan kami. Aku mencoba menenangkannya dengan senyum tipis, merasa bahwa bertengkar dengan mereka hanyalah tindakan kekanak-kanakan yang hanya akan membuang waktu dan tenaga saja. Mataku terus memperhatikan kelompok itu dari kejauhan, mencoba menebak apa rencana tersembunyi yang sedang mereka susun untuk menjatuhkan posisi penting di klan. Sosok bernama Zhao Busu itu memang terlihat sangat munafik dengan gaya bicaranya yang dibuat-buat seolah dia adalah seorang pahlawan yang sangat suci. Zhao Lei terus bercerita tentang kejahatan masa lalu mereka, membuatku semakin menyadari betapa kejamnya persaingan di dunia kultivasi yang sangat keras ini. Perhatian semua orang mendadak teralihkan ketika Zhao Banqia, sang pemimpin klan yang berwibawa, akhirnya muncul dan berdiri dengan tegak di tengah aula. Beliau mengumumkan tentang kemunculan alam rahasia dalam waktu dekat dan memerintahkan generasi muda untuk segera mempersiapkan diri melakukan eksplorasi yang sangat berbahaya. Kabar tentang kedatangan Kaisar Abadi yang baru membuat seluruh ruangan menjadi gempar karena ini adalah kesempatan langka untuk menaikkan derajat keluarga kami. Para anggota klan mulai berandai-andai dan berharap agar bakat mereka bisa menarik perhatian sang penguasa tertinggi yang berasal dari alam atas tersebut. Beberapa dari mereka bahkan merasa sangat percaya diri bahwa kemampuan mereka jauh melampaui diriku yang mereka anggap hanyalah sebagai seorang manusia fana. Suara tepukan tangan keras membuyarkan lamunanku, menandakan bahwa sang pemimpin klan ingin memberikan instruksi terakhir sebelum pertemuan resmi ini segera diakhiri. Zhao Banqia memberikan tugas berat kepada kami semua untuk segera mencapai terobosan tingkat kultivasi sebelum waktu eksplorasi alam rahasia itu tiba nanti. Tiba-tiba, perhatian Zhao Busu teralihkan oleh suara teriakan histeris yang datang dari arah pintu masuk aula utama dengan nada yang sangat panik. Seorang wanita yang terluka parah berlari masuk sambil menangis terseduh-seduh, memohon keadilan kepada pemimpin klan atas penghinaan besar yang baru saja diterimanya. Aku menatap pakaian wanita itu yang tampak lusuh dan berantakan, bertanya-tanya dalam hati tentang kejadian mengerikan yang sebenarnya baru saja menimpa dirinya. Dengan penuh kemarahan,
Wanita itu menunjuk ke arahku dan menuduh bahwa Chen Ping'an adalah orang yang bertanggung jawab atas semua luka parah itu. Semua orang di aula terkejut mendengar tuduhan itu, mulai meragukan apakah kekuatanku yang hilang sebenarnya sudah kembali secara misterius tanpa mereka sadari. Aku tertegun melihat reaksi berlebihan mereka semua, seolah-olah tuduhan wanita itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lelaki berambut hijau itu mencoba menenangkan wanita yang terus merengek sambil menunjuk ke arahku, Chen Ping'an, dengan tatapan penuh kebencian. Suasana aula utama semakin memanas ketika orang-orang mulai meragukan apakah kekuatanku yang selama ini dianggap telah menghilang sebenarnya sudah kembali. Aku, Chen Ping'an, hanya bisa berdiri diam dengan tangan terlipat sambil berusaha menjaga ketenangan meskipun di dalam hati merasa sangat bingung. Langkah kaki mereka semua terdengar sangat berat di lantai aula, menciptakan irama ketegangan yang membuat bulu kuduku berdiri dengan seketika. Zhao Buzhu menatapku dengan pandangan yang sangat tajam, menuntut penjelasan masuk akal atas luka-luka parah yang diderita oleh saudaranya tersebut. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari tahu apakah semua kejadian ini hanyalah jebakan licik untuk menjatuhkan harga diriku di depan klan. Kata-kata kasar mulai terlontar dari mulutnya, menyebutkan bahwa aku telah berulang kali menindas anggota klan tanpa alasan yang jelas selama ini. Pemimpin klan akhirnya angkat bicara untuk menengahi perselisihan ini sebelum kekacauan yang jauh lebih besar benar-benar terjadi di dalam aula utama. Zhao Banqiao memerintahkan wanita itu untuk segera pergi mengobati lukanya daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu di hadapan banyak orang. Aku, Chen Ping'an, memberikan hormat dengan sopan kepada pemimpin klan meskipun aku menyadari bahwa Zhao Buzhu masih menyimpan dendam yang mendalam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku karena aku sadar bahwa konfrontasi langsung dengan mereka pada saat ini akan sangat membahayakan posisiku. Aku harus menahan diri dan mencari waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku bukanlah orang yang lemah seperti dalam bayangan mereka selama ini. Akhirnya pertemuan itu dibubarkan, meninggalkan rasa penasaran yang sangat mendalam bagi mereka yang masih meragukan kemampuan sejati yang aku miliki. Aku berjalan meninggalkan aula dengan langkah yang pasti, mengabaikan segala bisikan miring dari anggota klan yang terus mengikutiku dari arah belakang. Gadis berambut merah muda itu menghampiriku dengan wajah yang sangat ceria, seolah-olah ketegangan yang baru saja terjadi tadi tidak pernah ada. Di belakangku, Zhao Buzhu tampak masih terpaku diam karena dia benar-benar tidak percaya bahwa kutukan pada tubuhku mungkin telah hilang secara misterius. Kami berdua berjalan menuju area terbuka di bawah langit yang sangat cerah, meninggalkan segala kerumitan politik keluarga yang terasa sangat melelahkan. Mataku terbelalak saat melihat bangunan megah yang disebut sebagai ruang penyimpanan harta karun oleh para anggota klan yang berada di sana. Papan nama bangunan tersebut memancarkan aura kuno yang sangat kuat, menandakan bahwa tempat ini menyimpan berbagai macam benda pusaka yang berharga. Arsitektur bangunan ini benar-benar berbeda dari rumah-rumah biasa di desa, membuatku merasa seperti sedang berada di dunia dewa yang sangat luar biasa. Aku, Chen Ping'an, menarik tali pengikat Blackie dengan penuh semangat sambil berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan inderaku secara drastis. Tiba-tiba sebuah tangan besar menghalangi jalanku tepat di depan pintu masuk, menghentikan langkahku dengan cara yang sangat kasar dan tidak sopan. Penjaga itu memberitahuku dengan nada suara yang tegas bahwa hewan peliharaan dilarang keras untuk masuk ke dalam ruangan suci penyimpanan harta. Blackie tampak sangat sedih dan mulai mengeluarkan air mata karena dia terpaksa harus menunggu sendirian di luar gerbang bangunan yang megah. Seorang bocah dari alam atas datang mendekat dengan rasa ingin tahu yang besar setelah melihat keberadaan Blackie yang sedang terikat di sana. Dia bertanya-tanya dengan nada yang meremehkan mengapa ada seekor anjing rendahan dari alam bawah yang bisa berada di tempat suci para dewa. Blackie merasa sangat tersinggung dengan perkataan bocah sombong itu dan mulai menunjukkan tatapan mata yang penuh dengan kobaran rasa kemarahan besar. Bocah itu tampak sangat terkejut melihat reaksi Blackie, menyadari bahwa anjing di depannya ini mungkin bukanlah sekadar hewan peliharaan biasa yang lemah. Dalam sekejap, aura emas yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Blackie, memberikan peringatan keras kepada bocah itu agar tidak berbuat sembarangan lagi.
Bocah itu terjatuh lemas dengan wajah pucat karena merasakan aura naga sejati yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Blackie. Dia gemetar hebat sambil bertanya-tanya apakah Kaisar Abadi sendiri yang sedang berada di dalam bangunan suci penyimpanan harta tersebut. Pikirannya menjadi sangat kacau saat menyadari bahwa anjing di depannya ini kemungkinan besar adalah peliharaan milik seorang penguasa hebat. Aku, Chen Ping'an, segera menghampiri bocah itu dengan perasaan cemas karena takut Blackie telah berbuat kasar atau melukainya tadi. Aku tersenyum ramah menjelaskan kepadanya bahwa Blackie sebenarnya adalah hewan yang sangat cerdas dan tidak pernah menggigit orang lain. Bocah itu terpaku menatapku, mengira aku adalah seorang jenius mortal yang baru saja dibawa oleh Kaisar Abadi ke sini. Aku, Chen Ping'an, mulai merasa curiga dan bertanya-tanya mengapa dia masih terduduk di lantai seperti sedang berusaha memeras uangku. Tanpa memedulikan tatapan anehnya, aku segera menarik kembali tali pengikat Blackie dan bersiap untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Aku merasa sangat sedih karena semua barang peningkat indera yang kutemukan harganya mencapai ratusan ribu kristal abadi yang mahal. Petugas tadi memberitahuku bahwa satu-satunya cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan segera pergi menuju ke kolam pertarungan terdekat. Tiba-tiba bocah itu berteriak memanggilku, menghentikan langkahku tepat sebelum aku benar-benar berjalan pergi jauh dari gerbang bangunan suci. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhao dengan sangat sopan dan mengajakku untuk pergi bersama-sama menuju ke tempat arena pertarungan itu. Aku, Chen Ping'an, merasa sangat senang karena akhirnya mendapatkan teman baru yang bersedia membantuku memberikan panduan di dunia dewa. Zhao menjelaskan bahwa keluarganya memiliki bisnis penjualan monster dan membangun kolam pertarungan ini sebagai sarana promosi bisnis yang besar. Seorang petugas memberikan selembar kertas perjanjian yang wajib kutandatangani sebelum aku diperbolehkan untuk memasuki arena pertarungan yang sangat berbahaya. Zhao menyarankanku untuk tetap bermain aman dan memilih monster yang tingkat kekuatannya setara dengan kemampuanku saat ini agar tetap selamat. Aku, Chen Ping'an, mengangguk setuju dan meminta petugas untuk memberiku lawan yang paling mudah agar aku tidak mengalami cedera. Pembawa acara mulai mengumumkan melalui pengeras suara bahwa petarung berikutnya adalah seorang praktisi dari alam Fenshen tahap pertama. Monster kecil yang terbang itu tampak sangat bersemangat saat membacakan profilku di hadapan seluruh penonton yang memenuhi tribun arena pertarungan. Ketegangan mulai memuncak ketika monster yang akan kuhadapi diumumkan sebagai seekor harimau Sword Ridge yang berada pada tahap Dacheng. Aku, Chen Ping'an, berjalan masuk arena sementara seluruh penonton bersorak menertawakan keberanianku yang mereka anggap sebagai tindakan konyol. Zhao merasa sangat khawatir karena perbedaan kekuatan antara aku dan monster itu mencapai 3 alam kultivasi yang sangat jauh sekali. Dia terkejut setengah mati saat mendengar Blackie memanggilku dengan sebutan tuan dengan nada suara yang sangat penuh rasa hormat. Suasana arena pertarungan semakin memanas ketika harimau Sword Ridge mulai mengeluarkan suara geraman yang sangat mengerikan dari dalam kandang besinya. Monster raksasa itu akhirnya muncul dengan mata merah menyala dan aura membunuh yang sangat pekat menyelimuti seluruh tubuh besarnya tersebut. Aura haus darah terpancar dari taringnya yang tajam, seolah-olah dia sudah tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuhku menjadi potongan daging kecil. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, harimau itu melompat tinggi dan menerjang ke arahku mengikuti instruksi kejam dari para penonton. Semua orang di tribun berteriak penuh kegilaan sambil berharap bisa melihat tubuhku hancur berantakan di tangan monster peliharaan keluarga Zhao. Blackie menatap Zhao dengan pandangan meremehkan dan mengatakan bahwa Kaisar Abadi sekalipun tidak pantas untuk sekadar memberinya makan setiap hari. Wajah Zhao menjadi sangat pucat pasi saat menyadari bahwa identitas asli Chen Ping'an mungkin jauh lebih tinggi daripada penguasa alam dewa. Aku melihat pemuda itu gemetar ketakutan saat Blackie mulai membual tentang identitasku yang sebenarnya dengan nada yang sangat meyakinkan. Anjing hitamku itu menatapnya dengan penuh tipu daya, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar demi mendapatkan keuntungan pribadi darinya. Pemuda itu tampak sangat pucat saat menyadari bahwa statusku mungkin jauh melampaui apa yang pernah dia bayangkan dalam hidupnya selama ini. Blackie terus membisikkan kebohongan tentang diriku sebagai dewa agung yang sedang menyamar di dunia fana yang menurutnya sangat membosankan ini.
Wajahnya mulai menunjukkan secercah harapan saat anjingku memberikan tawaran untuk menebus kesalahannya dengan memberikan banyak kristal abadi kepadaku. Dia bersumpah akan mengirimkan harta berlimpah, sementara aku hanya bisa berdiri diam tanpa mengerti sedikit pun apa yang mereka bicarakan. Dengan penuh semangat, dia berteriak kegirangan seolah-olah baru saja mendapatkan pencerahan besar dari seekor anjing peliharaan hitam yang biasa saja. Aku benar-benar terkejut melihat harimau raksasa itu tergeletak tak berdaya setelah aku secara tidak sengaja mengayunkan pedang ke arahnya. Seluruh arena mendadak terdiam saat pedang cahayaku menancap tepat di tubuh monster itu, mengakhiri pertarungan maut ini dalam satu serangan. Para penonton di tribun mulai berteriak marah karena taruhan besar mereka hancur berantakan setelah monster kebanggaan keluarga Zhao kalah. Pemuda dari keluarga Zhao itu tiba-tiba tersadar bahwa dia bisa memanfaatkan kekuatanku untuk meraup keuntungan kristal abadi yang sangat banyak. Dia mulai berhayal tentang tumpukan harta yang akan didapatkannya jika terus bertaruh pada setiap kemenanganku di arena pertarungan berdarah ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang pria berteriak sangat marah sambil memukul meja karena merasa harga dirinya telah dihina oleh kemenanganku. Lelaki itu mengamuk kepada bawahannya karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjelaskan bagaimana seorang manusia biasa sepertiku bisa menang. Salah satu pengawal gemetar ketakutan saat melaporkan bahwa mereka tidak menemukan kejanggalan apapun pada barang-barang bawaan yang aku miliki sekarang. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat tegang saat mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam untuk menghentikan langkahku selanjutnya. Lelaki dengan luka parut di wajahnya itu menatap layar dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus menyimpan kebencian yang sangat mendalam. San Chen, sang pemimpin arena, tersenyum licik sambil memerintahkan anak buahnya untuk segera mengatur pertarungan maut yang jauh lebih berbahaya. Dia memutuskan untuk melepaskan singa sisik emas yang sangat ganas hanya untuk memastikan bahwa aku tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Dengan gerakan yang sangat tenang, dia menyesap tehnya seolah-olah nyawaku hanyalah sebuah hiburan kecil yang sama sekali tidak memiliki nilai. San Chen sangat yakin bahwa monster itu akan segera mencabik-cabik tubuhku dan mengembalikan reputasi arena pertarungan miliknya yang terancam. Tatapan matanya yang sangat kejam menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan bisnis perjudian yang sangat menguntungkan miliknya ini. Suara pembawa acara kembali menggema, mengumumkan pertarungan antara aku dan monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan bagi para kultivator biasa. Penonton mulai berbisik ketakutan saat mendengar nama monster itu, karena mereka tahu betapa banyak petarung hebat yang telah tewas mengenaskan. Aku hanya bisa berdiri terpaku sambil menatap arena yang sangat luas, merasa sangat cemas karena harus menghadapi lawan yang terlihat kuat. Lantai arena yang penuh dengan noda darah segar itu seolah sedang menyambut kedatanganku untuk menjadi korban baru dari kekejaman mereka. Blackie menatapku dengan sangat tenang dari pinggir lapangan, seolah dia sangat yakin bahwa aku bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Anjing itu kemudian menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah konyol pemuda Zhao yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat keserakahan yang berlebihan. Aku terbelalak melihat pemuda itu berdiri tanpa busana setelah mempertaruhkan seluruh pakaian dan senjata pusaka miliknya demi mendukung kemenanganku tadi. Dengan bangga dia memberiku jempol, sementara Blackie hanya bisa menunduk malu melihat tingkah laku pengikut baru kami yang sangat aneh ini. Aku hanya bisa memalingkan wajah karena merasa sangat malu melihat tingkah konyol pemuda Zhao yang berdiri tanpa busana itu. Langkah kakiku terasa sangat berat saat memasuki area pertarungan yang lantainya sudah dipenuhi oleh banyak noda darah segar. Seekor monster raksasa dengan mata yang berkilat tajam mulai menatapku seolah-olah aku adalah mangsa lezat yang siap untuk disantap. Tubuh monster singa bersayap emas itu diselimuti oleh aliran listrik yang sangat kuat hingga membuat seluruh arena ini bergetar hebat. Hembusan napas panas yang keluar dari hidungnya membuatku semakin gemetar karena menyadari betapa kuatnya lawan yang harus kuhadapi sekarang. Monster itu mengeluarkan rauman yang sangat menggelegar hingga menciptakan tekanan udara yang luar biasa dahsyat di seluruh penjuru arena. Para penonton tampak sangat terkejut karena mereka baru pertama kali melihat monster legendaris dengan garis keturunan naga yang asli. Mereka semua yakin bahwa pertarungan ini akan menjadi sangat mengerikan dan tubuhku akan segera hancur berkeping-keping dalam sekejap saja.
Lelaki kejam itu mulai mencengkeram gagang pedangnya dengan sangat erat sambil menunggu saat yang tepat untuk melihat kematianku yang tragis. Namun tiba-tiba San Chen terbelalak kaget saat melihat pedang pusaka miliknya mulai retak dan hancur tanpa sebab yang jelas. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya karena dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan energi di dalam arena ini. Monster itu kembali menatapku dengan niat membunuh yang sangat pekat, seolah ada seseorang yang memerintahkannya untuk menghabisiku secepat mungkin. Hentakan kaki monster itu menghancurkan lantai arena hingga menjadi puing-puing kecil yang berterbangan ke segala arah akibat kekuatan fisiknya. Secara mengejutkan muncul bayangan naga emas raksasa yang sangat megah di belakang monster itu hingga menutupi seluruh cahaya matahari. Pupil mata monster itu tiba-tiba mengecil saat dia melihat bayangan sosok misterius yang terpantul jelas di dalam bola matanya sendiri. Langkah monster itu terhenti secara mendadak hingga menciptakan gesekan keras pada lantai arena yang membuat debu-debu mulai berterbangan tinggi. Makhluk buas itu tampak sangat ketakutan saat melihat Blackie yang hanya duduk dengan tenang di hadapannya tanpa rasa takut. Tekanan roh yang sangat dahsyat dari seekor naga sejati mulai muncul dan menindih tubuh monster itu hingga tidak bisa bergerak. Seluruh penonton merasa sangat heran dan bingung melihat monster yang tadi sangat agresif itu tiba-tiba berhenti melakukan serangan maut. Suara naga yang sangat berwibawa itu bergema di telinga monster tersebut sambil mencaci makinya sebagai makhluk bodoh yang sangat lancang. Naga hitam itu memerintahkan monster singa bersayap emas untuk segera berlutut jika dia masih ingin mempertahankan nyawanya yang berharga. Monster itu langsung bersujud sambil gemetar ketakutan dan memohon ampunan agar tidak dibunuh oleh sosok naga yang sangat mengerikan. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah yang sangat bingung karena sama sekali tidak bisa melihat aura naga yang sedang terjadi. Dalam pikiranku, monster ini pasti hanya seorang aktor bayaran yang sedang melakukan sandiwara konyol untuk menipuku di tengah arena. Para penonton mulai berteriak marah dan menuntut pengembalian uang taruhan mereka karena merasa telah ditipu oleh pertunjukan yang sangat aneh. San Chen menjadi sangat murka hingga melemparkan kursi miliknya karena rencana licik yang sudah dia siapkan matan-matan berakhir dengan kegagalan. Dia terus berteriak histeris mengingatkan tentang aturan arena yang mengharuskan hanya ada satu orang yang tetap berdiri di akhir. Sebuah kekuatan gelap yang sangat misterius tiba-tiba muncul dan mulai mengancam nyawa monster itu jika dia tidak segera membunuhku. Monster itu menatapku dengan wajah yang sangat putus asa karena dia berada di antara dua pilihan yang sama-sama mematikan. Taring tajam monster itu mulai mengeluarkan tetesan darah merah saat dia bersiap untuk melakukan serangan terakhir demi menyelamatkan nyawanya. Aku, Chen Pingan, menatap naga hitam besar itu dengan perasaan yang sangat campur aduk dan penuh tanda tanya besar. Aku merasa sangat cemas saat melihat monster singa bersayap emas itu tiba-tiba tersungkur jatuh tepat di hadapan kakiku. Percikan darah segar mulai membasahi lantai arena saat kepala monster itu menghantam lantai dengan suara yang sangat keras sekali. Monster singa itu tampak sangat menderita sambil mengeluarkan raungan terakhirnya yang terdengar begitu menyedihkan di telinga semua orang. Tubuh besar monster itu akhirnya tidak bergerak lagi setelah dia memilih untuk membuat dirinya pingsan demi menghindari amarah naga. Aku segera menoleh ke arah Blackie yang sedang duduk dengan wajah bangga seolah dia baru saja melakukan pekerjaan besar. Aku mencoba memberikan instruksi kepada Blackie agar dia selalu mengikuti langkahku dengan hati-hati pada pertandingan yang akan datang. Para penonton di tribun mulai berbisik dengan wajah penuh kebingungan karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Roh monster itu seolah-olah terbang meninggalkan tubuhnya karena rasa takut yang luar biasa terhadap sosok yang berdiri di depannya. Aku, Chen Pingan, berdiri tegak sambil memegang pedang tumpul yang sudah rusak parah karena pertunjukan konyol aktor bayaran tadi. Bola mata mekanik yang melayang di atas arena segera mengumumkan kekalahan telak dari monster singa bersayap emas tersebut secara resmi. Wajah San Chen berubah menjadi sangat merah karena amarah yang meledak setelah melihat semua rencana liciknya hancur begitu saja. San Chen berteriak histeris saat menyadari dirinya berdiri tanpa busana di hadapan banyak orang yang menatapnya dengan pandangan sangat jijik. Lelaki itu terus menangis sambil bersumpah bahwa dia bukanlah seorang cabul yang sengaja memamerkan tubuhnya di tengah kerumunan penonton. Aku melangkah pergi meninggalkan arena pertandingan bersama Blackie yang setia mengikuti di belakangku dengan langkah kaki yang sangat santai.
Seorang lelaki misterius tiba-tiba muncul di lorong gelap dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang sangat menusuk hingga tulang. Aku menyadari bahwa lelaki inilah yang pasti telah menyabotase pedangku agar aku terbunuh dengan mudah di dalam arena tadi. Lelaki itu mulai melepaskan aura ungu yang sangat pekat dan mengancam akan membunuhku dengan tangannya sendiri karena merasa sangat kesal. Sebuah serangan energi gelap melesat cepat ke arah wajahku saat aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghindar darinya sekarang. Dalam keadaan yang sangat mendesak itu, aku segera memanggil nama Blackie dengan suara yang cukup keras agar dia membantuku. Tiba-tiba seekor naga hitam yang sangat perkasa muncul dari balik bayanganku dengan aura yang bisa menghancurkan seluruh bangunan ini. Naga itu membuka rahangnya yang sangat lebar untuk melahap lelaki sombong yang sudah berani mengancam nyawaku dengan sangat lancang. Kekuatan ledakan yang sangat dahsyat menghantam tubuh lelaki itu hingga dia terhempas sangat jauh sampai menabrak dinding koridor tersebut. Lelaki itu terkapar lemas sambil memuntahkan banyak darah segar dan menatap ke arah naga hitam itu dengan penuh ketakutan. Dia bertanya dengan suara gemetar tentang identitasku karena tidak percaya bahwa aku, Chen Pingan, memiliki naga sejati sebagai pelindung. Belum sempat dia pulih dari rasa terkejutnya, seekor burung phoenix merah tiba-tiba muncul dengan api yang sangat panas dan membara. Mata lelaki itu terbuka sangat lebar saat menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan dua makhluk legenda tingkat dewa sekaligus. Dengan tubuh yang penuh luka, dia mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada tuannya yang merupakan seorang immortal dari alam atas. Aku hanya bisa menghela napas panjang sambil mengeluarkan sebuah cincin misterius dari dalam kantong kecil yang aku bawa ini. Seorang remaja laki-laki dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dan membuat suasana di koridor menjadi sangat tenang. Lelaki itu gemetar hebat saat menyadari bahwa senjata yang aku pegang adalah pusaka tingkat dewa yang sangat langka dan mematikan. Langkah kaki yang sangat anggun tiba-tiba berhenti tepat di hadapan lelaki sombong itu hingga membuatnya semakin menciut karena ketakutan. Wajahnya yang penuh dengan luka memar kini menunjukkan ekspresi penolakan yang sangat keras seolah dia masih memiliki harga diri tersisa. Secara mengejutkan, dia langsung berlutut di hadapanku sambil memohon ampunan karena merasa tidak sebanding dengan kekuatanku yang sangat luar biasa. Aku hanya bisa terdiam dengan wajah polos saat melihat naga hitam dan burung phoenixku menatapnya dengan pandangan yang sangat mengerikan. Remaja bercahaya emas itu berdiri dengan tenang di depan Blackie yang sangat perkasa tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun pada musuh. Bangunan megah dengan arsitektur yang sangat luar biasa ini menjadi saksi bisu atas keributan yang baru saja terjadi di koridor. Lelaki yang dipanggil Tuan Muda Meng itu menangis terseduh-seduh karena merasa sangat malu setelah identitas aslinya terungkap di depan umum. Aku menepuk bahunya dengan sangat lembut untuk memberikan sedikit ketenangan agar dia tidak terus meratapi nasib buruk yang menimpanya hari ini. Melihat ekspresinya yang sangat lucu, aku tertawa kecil sambil terus menggoda tentang masa depannya yang masih sangat panjang di dunia ini. Karena suasana di sekitar sini mulai terasa sangat berisik, aku memutuskan untuk mengajak mereka segera pergi meninggalkan tempat yang penuh kekacauan. Layar cahaya ajaib di hadapanku menunjukkan jumlah kristal abadi yang sangat banyak hingga membuat jantungku berdegup dengan sangat kencang karena kaget. Lelaki itu menatapku dengan tatapan yang sangat penuh dendam dan mengancam bahwa tuannya tidak akan melepaskanku begitu saja setelah kejadian ini. Pemandangan gunung yang sangat indah dengan burung-burung yang berterbangan membuat perasaanku menjadi jauh lebih tenang setelah menghadapi keributan yang sangat melelahkan. Aku berbincang dengan Tuan Muda Meng mengenai bonus kristal abadi yang seharusnya dia terima sebagai bentuk imbalan atas bantuan yang dia berikan. Dia memberikan jempol kepada Blackie dengan wajah yang sangat ceria karena merasa senang bisa membantu sosok yang dianggapnya sebagai senior yang hebat. Tanganku memegang pot berisi kristal abadi dengan sangat erat sambil menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak bisa aku sembunyikan sama sekali sekarang. Setelah semua urusan ini selesai, aku mengajak Blackie untuk segera pulang dan menikmati hidangan lezat yang sudah sangat aku nantikan sejak tadi. Tiba-tiba aku mendengar sebuah nama yang sangat asing di telingaku sehingga membuatku sedikit mengernyitkan dahi untuk mencoba mengingat identitas orang tersebut. Seorang ketua berwajah bijaksana muncul dan menawarkan dukungan penuh kepadaku untuk memasuki sebuah alam rahasia yang akan segera terbuka dalam waktu dekat.
Aku tersenyum ramah ke arahnya meskipun di dalam hati aku merasa sedikit curiga terhadap niat baik yang dia tawarkan secara tiba-tiba ini. Dengan ekspresi yang agak malu-malu, aku mencoba meminta tambahan kristal abadi agar bisa membeli barang pusaka yang sangat menarik perhatianku di perbendaharaan. Wajah tetua itu tampak sedikit tegang dan berkeringat dingin saat mendengar permintaanku yang mungkin dianggapnya sebagai ujian mental yang sangat berat baginya. Tiba-tiba seorang pemuda dengan rambut berwarna hijau muncul dengan gaya yang sangat angkuh dan mulai mencampuri pembicaraan kami dengan nada yang sombong. Dia memamerkan sebuah barang pusaka berbentuk kristal merah di hadapanku seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang lebih pantas untuk memiliki benda tersebut. Aku merasa sangat kecewa dan terpukul saat menyadari bahwa kesempatan untuk mendapatkan barang yang sangat aku inginkan itu telah hilang begitu saja. Lelaki sombong itu menatapku dengan senyuman yang sangat meremehkan sambil terus mempermainkan barang pusaka berharga yang baru saja dia ambil dariku. Dia menjelaskan betapa langkanya barang tersebut dengan nada bicara yang sangat menyebalkan hingga membuatku hanya bisa menghela napas panjang menahan rasa kesal. Dengan tangan yang terkatup rapat, aku mencoba untuk bersikap rendah hati dan memohon kepadanya agar dia mau memberikan kesempatan kepadaku untuk memiliki barang itu. Sayangnya, dia justru semakin menghinaku dan membandingkan gaji bulananku yang kecil dengan kekayaannya yang sangat melimpah sebagai seorang kultivator dari keluarga ternama. Tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju dengan sangat percaya diri, seolah-olah masalah kekurangan uang bukanlah hambatan besar baginya untuk membantuku saat ini. Pemuda berambut pirang itu menatapku dengan penuh keyakinan dan mengklaim bahwa dia memiliki cukup kekayaan untuk membayar barang pusaka yang kuinginkan. Lelaki berambut hijau itu tampak sangat terkejut melihat kehadiran anggota keluarga Meng yang tiba-tiba datang dan mencampuri urusan kami dengan nada sombong. Dengan sopan, pemuda berambut pirang itu memberikan salam kepada kepala keluarga Zhao sambil memuji bakat luar biasa yang dianggapnya ada pada diriku. Dia kemudian beralih kepada lelaki berambut hijau itu, menanyakan harga yang diinginkan agar mau melepaskan benda pusaka yang sangat menarik perhatianku tersebut. Kepala keluarga itu tampak ragu dan bertanya-tanya apakah keluarga Meng sedang berusaha untuk merekrutku karena menyadari bakat terpendam yang mungkin aku miliki. Aku dan pemuda pirang itu menatap lelaki berambut hijau dengan penuh harap, menantikan jawaban yang mungkin bisa memberikan kesempatan bagiku memiliki barang itu. Namun, lelaki berambut hijau itu justru menghela napas panjang dan menyatakan bahwa dia juga sangat membutuhkan benda tersebut untuk kepentingannya di masa depan. Aku merasa sangat terpukul dan menyadari bahwa mendapatkan benda pusaka itu secara langsung ternyata jauh lebih sulit daripada yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Dengan sisa harapan yang ada, aku memutuskan untuk berbicara langsung kepada kepala keluarga agar masalah kepemilikan barang ini segera mendapatkan jalan keluar terbaik. Aku merasa sangat khawatir jika tidak mendapatkan kristal itu, keberadaanku hanya akan terus menjadi beban yang menyeret jatuh nama baik seluruh klan kami. Wajah kepala keluarga Zhao terlihat sangat terperangah setelah mendengar penjelasanku mengenai kemungkinan pulihnya bakat kultivasi yang selama ini dianggap telah hilang dariku. Chen Pingan segera mengangguk dengan penuh keyakinan untuk meyakinkannya bahwa semua perkataanku adalah kebenaran murni yang tidak perlu dia ragukan sedikit pun. Kepala keluarga itu pun langsung mendesak lelaki berambut hijau agar segera menyerahkan benda pusaka itu kepadaku demi masa depan klan yang lebih gemilang. Lelaki berambut hijau itu terlihat menggenggam erat benda miliknya dengan perasaan sangat kesal karena dipaksa menyerahkan sesuatu yang dianggapnya sangat berharga untuk kultivasinya. Akhirnya, dengan senyuman yang terlihat sangat dipaksakan, dia setuju untuk menjual benda itu seharga 120.000 kristal abadi kepadaku secara tunai. Dalam hatinya, lelaki berambut hijau itu bersumpah tidak akan membiarkan kekuatanku pulih kembali agar posisi klan tetap berada di bawah kendali dan pengaruhnya. Pemuda pirang dari keluarga Mei itu menatapku dengan penuh rasa simpati, seolah-olah dia mengerti betapa beratnya tekanan mental yang sedang kuhadapi saat ini. Aku merasa sangat sedih dan ingin menangis karena terpaksa meminjam banyak sekali kristal abadi dari pemuda pirang itu demi mendapatkan barang pusaka tersebut. Tangan yang sedikit gemetar itu akhirnya menyerahkan kantong berisi kristal abadi sebagai pembayaran terakhir untuk mendapatkan benda yang sudah lama aku dambakan ini. Lelaki berambut hijau itu menerima uangnya dengan ekspresi kesal sambil memberikan ucapan selamat yang terdengar sangat sinis atas pulihnya bakat kultivasi yang kumiliki.
Dia segera berpamitan untuk pergi berkultivasi karena merasa waktu pembukaan alam abadi sudah semakin dekat dan dia harus segera mempersiapkan kekuatan tempur yang maksimal. Sambil melangkah pergi, dia meremehkanku dan berpikir bahwa aku hanya membuang-buang seluruh harta seumur hidupku untuk benda yang mungkin tidak akan berguna sama sekali. Pemandangan kediaman keluarga Meng yang terlihat begitu megah tampak sangat tenang di bawah sinar matahari, meskipun konflik internal baru saja terjadi di dalam sana. Tiba-tiba saja, sebuah kemarahan besar meledak di dalam ruangan ketika seorang tetua menghancurkan lantai dengan injakan kakinya yang dipenuhi oleh energi kemarahan luar biasa. Lelaki tua itu berteriak dengan sangat keras karena merasa dana keluarga telah disalahgunakan oleh pemuda pirang tersebut untuk hal-hal yang dianggap tidak memberikan keuntungan. Dengan penuh kebanggaan, pemuda berambut pirang itu membela diri bahwa dia sebenarnya baru saja menjalin hubungan baik dengan seorang ahli misterius yang sangat hebat. Dia menjelaskan bahwa mengeluarkan banyak kristal abadi demi berteman dengan sosok yang sangat kuat bukanlah sebuah kerugian, melainkan investasi besar bagi masa depan keluarga. Pemuda pirang itu mulai membayangkan betapa hebatnya Chen Ping'an, yang dia anggap sebagai sosok maha kuasa dari alam dewa yang sedang menyamar menjadi manusia. Mendengar penjelasan yang sangat luar biasa tersebut, lelaki tua itu menjadi sangat penasaran dan memohon agar segera diceritakan lebih detail mengenai sosok hebat tersebut. Aku sering merasa heran mengapa orang-orang di sekitarku selalu menganggapku sebagai sosok dewa yang sedang menyamar di dunia kultivasi yang sangat keras ini. Lelaki tua itu tampak sangat gembira setelah mendengar cerita tentangku, seolah-olah dia baru saja menemukan rahasia terbesar yang ada di seluruh alam semesta. Dia bahkan tidak merasa keberatan telah menghabiskan banyak kristal abadi, karena baginya bisa berteman denganku adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa sekali. Ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kekaguman saat menyadari bahwa setiap tindakanku sebenarnya hanyalah ujian mental bagi siapa saja yang ingin mendekati sosok seperti diriku. Tanpa ragu, dia memberikan ratusan ribu kristal abadi tambahan hanya untuk memastikan bahwa aku tetap merasa nyaman tinggal dan menetap di wilayah kekuasaan klan mereka. Sementara itu, seorang penguasa kuat dari alam abadi tiba-tiba turun dengan aura yang sangat dahsyat hingga membuat langit di atas kediaman keluarga Zhao bergetar hebat. Langkah kaki sosok misterius itu mendarat di tanah dengan penuh wibawa, menciptakan gelombang energi yang membuat para kultivator di sekitarnya merasa sangat tertekan dan ketakutan. Kepala keluarga Zhao langsung membungkuk dengan sangat hormat saat menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya adalah sang kaisar abadi yang sangat legendaris itu. Dengan tatapan tajam yang tersembunyi di balik penutup matanya, dia mulai bertanya tentang keberadaan Chen Ping'an yang dianggap memiliki kekuatan yang sangat unik dan misterius. Ketakutan mulai merayapi hati sang ketua karena dia menduga bahwa kehadiranku mungkin telah membawa masalah besar yang bisa mengancam keselamatan seluruh anggota keluarga besar Zhao. Tiba-tiba sebuah ledakan api yang sangat panas membumbung tinggi ke angkasa, menarik perhatian semua orang yang sedang berada di sekitar area pegunungan yang sangat sunyi. Kaisar abadi itu kemudian melangkah dengan tenang menuju sumber api tersebut, seolah ingin memastikan kekuatan hebat apa yang baru saja bangkit di wilayah kecil yang terpencil. Mereka berdua segera terbang dengan kecepatan tinggi melintasi hutan yang sangat lebat, mengikuti jejak energi panas yang membakar udara di sekitar lereng gunung yang terjal. Sosok kaisar itu mengamati dari kejauhan dengan penuh rasa ingin tahu, mencoba menganalisis bakat tersembunyi yang dimiliki oleh pemuda berambut hijau yang sedang dikelilingi api. Di tengah kobaran api yang sangat dahsyat, pemuda itu duduk bermeditasi dengan tenang seolah sedang menyerap seluruh energi murni ke dalam tubuhnya dengan sangat mudah sekali. Sang ketua berteriak dengan penuh kegembiraan karena percaya bahwa kebangkitan fisik api abadi ini adalah berkah langsung dari dewa untuk masa depan kejayaan klan Zhao. Dengan penuh semangat, dia memerintahkan pemuda itu untuk segera memberikan salam hormat kepada sang kaisar abadi yang sedang berdiri mengamati proses kultivasinya dari jarak yang dekat. Meskipun baru saja membangkitkan kekuatan yang luar biasa, pemuda itu tetap terlihat sangat kecil di bawah tatapan dingin sang penguasa tertinggi yang berasal dari alam abadi. Sebuah seringai sombong muncul di wajah pemuda itu karena dia merasa kekuatannya sekarang sudah lebih dari cukup untuk melampaui siapapun yang pernah meremehkan bakat alaminya. Namun, sang kaisar abadi justru mengabaikan bakat pemuda itu dan lebih memilih untuk segera mencari tahu di mana lokasi tempat tinggal Chen Ping'an yang sebenarnya saat ini.
Rasa iri dan amarah mulai membakar hati pemuda berambut hijau tersebut ketika menyadari bahwa namaku lebih dihargai daripada pencapaian besar yang baru saja dia raih tadi. Dengan penuh rasa hormat, sang tetua memimpin jalan melewati rimbunnya pepohonan menuju kediaman sederhanaku yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian seorang ahli yang sangat hebat. Mereka akhirnya sampai di depan pintu rumahku. Namun sang tetua tampak sangat ragu untuk melangkah karena takut akan mengganggu ketenangan hidupku sebagai seorang manusia biasa. Dia mengingatkan sang kaisar untuk tetap menjaga sopan santun, karena kesalahan kecil di hadapanku bisa berakibat sangat fatal bagi keselamatan nyawa mereka berdua di tempat ini. Dengan suara rendah yang penuh penekanan, sang kaisar abadi memberikan salam formal dan memohon izin untuk bisa bertemu dengan sosok Chen Ping'an yang sangat dia hormati. Suasana di sekitar rumahku tiba-tiba berubah menjadi sangat hening. Tidak ada jawaban sedikit pun yang terdengar dari balik pintu kayu rumahku yang sudah terlihat sangat usang. Keringat dingin mulai memucur di wajah sang tetua karena dia mengira bahwa sikap diamku adalah sebuah pertanda bahwa aku sudah merasa sangat tidak senang dengan kedatangan mereka. Kaisar abadi itu menatap pintu rumahku dengan penuh kekaguman, mengira bahwa keheningan ini adalah cara seorang guru besar untuk memuji kesabaran dan mentalitas setiap tamu yang datang. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya karena dia merasa telah menemukan sosok yang benar-benar memiliki wibawa tinggi sebagai seorang ahli bela diri yang sangat sejati sekali. Meskipun aku hanya sedang bersantai di dalam, dia tetap menunggu dengan penuh rasa hormat sambil meminta maaf atas segala gangguan yang mungkin telah dia lakukan secara tidak sengaja. Tetua itu gemetar hebat sambil bertanya-tanya dalam hati mengenai kesalahan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Zhao Xian hingga suasananya menjadi begitu mencekam sekali. Aku hanya duduk diam di dalam rumah usang ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang menatap atap rumahku dengan penuh rasa keheranan dan rasa hormat. Sang kaisar tiba-tiba mengeluarkan segel sihir yang sangat menyilaukan dan memperingatkan tetua itu untuk menjaga sikapnya di hadapan sosok ahli yang sangat luar biasa ini. Cahaya biru mulai menyelimuti kaki sang kaisar saat dia memerintahkan agar kedatangannya ke tempatku ini jangan sampai terdengar oleh siapapun yang berada di dunia luar. Sosok agung itu menghilang ke langit dalam sekejap mata meninggalkan tetua yang masih membungkuk hormat di depan gerbang rumah kayu sederhana milik Chen Ping'an ini. Tetua itu memegangi kepalanya dengan ekspresi yang sangat bingung sambil mencoba menghubungkan silsilah keluarga Zhao Xian yang terasa sangat misterius bagi dirinya saat ini. Sebuah ingatan tiba-tiba melintas di pikirannya tentang nama keluarga sang ibu yang akhirnya membuat matanya terbelalak karena menyadari sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Langit di atas kota Qinyuan tampak begitu cerah menyinari kediaman Chen Ping'an yang terlihat sangat sederhana namun sebenarnya menyimpan kekuatan yang tak terduga sama sekali. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan senyum lebar sambil memanggil nama teman-temanku karena merasa sangat merindukan suasana hangat di tempat tinggalku yang nyaman ini. Sui berdiri di bawah pohon persik yang sedang mekar sambil menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh dengan arti yang sangat sulit kupahami. Gadis itu tampak sedikit ragu dan menutup mulutnya dengan tangan sementara keringat dingin mulai membasahi dahi indahnya karena merasa sangat gugup berada di dekat diriku. Lelaki di depanku ini tiba-tiba meminta maaf dengan sangat formal atas segala sikap kasarnya yang mungkin telah menyinggung perasaanku sebagai seorang manusia biasa yang lemah. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan malas dan sedikit kesal karena merasa terganggu oleh kehadirannya yang tiba-tiba merusak waktu istirahatku yang sangat berharga di sore hari. Pintu kayu rumahku yang sudah usang itu berderi pelan saat terbuka perlahan menampakkan sosok yang sedari tadi sedang menunggu di balik pintu tersebut dengan penuh kesabaran. Xiao Ling'er keluar sambil mengucek matanya yang tampak kemerahan seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur siang yang sangat nyenyak sekali di dalam rumah kayuku. Tatapan mata gadis kecil itu tiba-tiba berubah menjadi sangat serius saat dia memandang ke arahku dengan penuh rasa hormat yang benar-benar sulit untuk dijelaskan kata-kata. Chen Ping'an mencoba memberikan penjelasan dengan lembut kepada Xiao Ling'er bahwa dia harus pergi untuk sementara waktu demi menyelesaikan sebuah urusan yang sangat penting di luar. Dua cahaya emas melesat tinggi ke angkasa meninggalkan jejak yang sangat indah di antara kelopak bunga persik yang sedang berguguran tertiup angin sore yang sejuk. Aku menoleh ke arah Sui dengan wajah yang sedikit cemberut sambil bertanya apakah dia merasa senang bisa berbicara dengan lelaki asing yang datang berkunjung tadi pagi.
Sui justru tersenyum nakal dan menatapku dengan penuh kemenangan sambil bertanya dengan nada menggoda apakah aku sebenarnya sedang merasa sangat cemburu saat melihatnya tadi. Wajahku langsung memerah seketika saat ujung jari lentik Sui menyentuh dadaku dengan sangat lembut hingga membuat jantungku berdetak dengan sangat kencang sekali karena merasa malu. Aku tertegun sejenak dengan mata yang terbelalak lebar karena tidak menyangka bahwa Sui akan bersikap seberani ini untuk menggoda diriku di tempat yang terbuka ini. Dengan gerakan cepat aku segera menangkap pergelangan tangannya dan mencoba menegaskan bahwa aku tidak akan membiarkan diriku dikendalikan begitu saja oleh wanita penggoda seperti dirinya. Chen Ping'an menarik tubuh Sui mendekat ke dalam pelukannya sambil menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak suka melihatnya berbicara terlalu dekat dengan lelaki lain manapun. Mata ungu Sui tampak bergetar karena terkejut melihat sisi dominan dari diriku yang biasanya selalu bersikap sangat rendah hati dan sangat lembut kepada setiap orang. Di bawah hujan kelopak bunga persik yang sangat romantis, aku akhirnya mendaratkan sebuah ciuman hangat di bibir Sui yang terasa sangat manis dan sangat lembut. Napas kami berdua terasa semakin memburu saat Sui berbisik pelan dengan nada menantang, apakah aku benar-benar berniat untuk memberikan hukuman kepadanya sekarang juga di sini. Pikiranku tiba-tiba menjadi sangat kacau dan kepalaku terasa seperti akan meledak karena rasa malu yang amat sangat setelah melakukan tindakan yang sangat berani kepada Sui. Aku berteriak dengan wajah yang sangat merah padam sambil mengangkat tangan seolah-olah ini memberikan hukuman fisik karena merasa sangat terpojok oleh segala macam godaan Sui. Tiba-tiba saja seorang lelaki muncul dan menatap kami dengan penuh kebingungan sementara Sui hanya tertawa kecil melihat tingkah laku Chen Ping'an yang tampak sangat konyol. Aku berlari menjauh dengan wajah yang sangat merah padam karena merasa sangat malu setelah melakukan tindakan yang sangat berani kepada Sui. Keesokan paginya, kicauan burung di dahan pohon menyambut diriku yang baru saja terbangun dari tidur yang terasa sangat nyenyak dan menyegarkan tubuh. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar hutan luar kota Qinyuan guna menenangkan pikiran yang masih terasa sangat kacau dan tidak menentu. Tiba-tiba saja liontin di leherku mengeluarkan cahaya keemasan yang sangat terang, membuat diriku merasa sedikit terkejut dan sangat bingung dengan fenomena misterius ini. Aku segera duduk bersila untuk mencoba menstabilkan energi aneh yang tiba-tiba mengalir deras di dalam tubuhku yang selama ini aku anggap sangat lemah. Keringat dingin mulai bercucuran saat aku menyadari bahwa Bainrol abadi milikku ternyata masih berfungsi dengan sangat baik untuk memantrol hukum alam semesta. Dengan perasaan sedikit ragu, aku segera membuka layar sistem untuk mencari benda serupa yang mungkin saja dijual di toko misterius dengan harga yang terjangkau. Aku merasa sangat beruntung karena memiliki beberapa pengikut setia yang selalu bisa membantuku dalam menghadapi berbagai macam situasi sulit yang terjadi di dunia ini. Mataku terbelalak kaget saat melihat harga Bainrol abadi di layar sistem yang mencapai 1 juta poin pengalaman, sebuah angka yang sangat mustahil. Aku segera menutup layar sistem sambil tersenyum kecut karena merasa telah bertindak terlalu jauh melampaui batas otoritas yang aku miliki sebagai manusia biasa. Dengan langkah kaki yang terasa sangat ringan, aku mengajak Blakia untuk segera kembali menuju bangunan utama guna mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pikiranku terus berputar memikirkan cara mendapatkan barang baru yang lebih hebat karena aku merasa sangat membutuhkan perlindungan tambahan untuk bertahan hidup di dunia. Sesampainya di depan pintu gerbang yang tampak sangat megah, aku menatap bangunan tersebut dengan perasaan penuh harap sekaligus sedikit rasa cemas yang mendalam. Aku memutuskan untuk segera menuju ruang perbendaharaan terlebih dahulu guna mencari beberapa benda pusaka kuno yang mungkin bisa membantuku dalam mengatasi segala rintangan. Pintu kayu yang sudah sangat tua dan penuh debu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang sangat memekakan telinga di tengah kesunyian ruangan. Tiba-tiba saja aura membunuh terasa sangat pekat saat seorang lelaki asing di dalam ruangan itu menarik pedangnya dengan gerakan yang sangat cepat dan ganas. Lelaki itu menyerangku dengan membabi buta, namun entah bagaimana aku berhasil menghindar dari tebasan pedangnya yang sangat mematikan dengan gerakan yang sangat tidak sengaja. Di belakang tubuhku, bayangan naga hitam dan harimau putih yang sangat besar tiba-tiba muncul dengan mata memancarkan aura kemarahan yang bisa menghancurkan jiwa. Tekanan energi yang sangat dahsyat langsung menekan tubuh lelaki itu hingga dia berlutut di lantai dengan pedang yang sudah hancur berkeping-keping karena kekuatanku.
Lelaki bernama Zhao Xian itu menatapku dengan wajah yang sangat pucat pasi seolah-olah dia baru saja melihat sosok dewa kematian yang sangat mengerikan. Keheningan yang sangat mencekam tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan saat mata naga itu menatap tajam ke arah lelaki yang sudah benar-benar tidak berdaya tersebut. Tubuh lelaki itu terhempas sangat keras ke lantai hingga memuntahkan darah segar karena tidak kuat menahan tekanan aura dewa yang keluar dari tubuhku. Aku berdiri dengan tenang di hadapannya sambil bertanya dengan nada dingin tentang siapa sebenarnya sosok yang telah mengirimnya untuk membunuh diriku di tempat ini. Tiba-tiba burung peliharaanku muncul dan menawarkan diri untuk menyiksa lelaki itu agar dia mau berbicara jujur mengenai identitas majikan aslinya yang sangat licik. Blackie dan si ayam peliharaan saling bertukar pandang dengan senyum yang sangat mengerikan, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi terasa semakin sangat mencekam. Blackie memberikan ancaman yang sangat menakutkan untuk memotong organ vital laki itu jika dia tetap bersikeras untuk bungkam dan tidak mau bicara sejujurnya. Si ayam juga mengancam akan menghancurkan seluruh basis kultivasinya dan mengubahnya menjadi seorang wanita sebelum mengirimnya ke tempat yang sangat tidak terhormat secara paksa. Lelaki itu menangis histeris karena merasa sangat ketakutan. Sementara aku hanya bisa mengingatkan mereka agar tidak memotori lantai halaman rumahku dengan darah tersebut. Dengan tubuh yang gemetar hebat, lelaki itu akhirnya memohon kepadaku untuk memberikan kematian yang cepat daripada harus menghadapi siksaan dari kedua hewan peliharaanku. Aku menatap matanya dengan sangat tajam dan memerintahkannya untuk segera bicara sebelum kesabaranku benar-benar habis karena ulahnya yang sudah sangat tidak sopan kepadaku. Lelaki itu berteriak ketakutan sambil menyebut nama Zhao Busu sebagai orang yang memerintahkannya untuk menghabisi nyawaku di tempat ini malam tadi. Aku menyipitkan mata saat mendengar nama itu, menyadari bahwa dendam lama ini ternyata masih belum berakhir sepenuhnya bagi kami berdua di dunia ini. Tampaknya semua kekacauan ini memang ada hubungannya dengan hilangnya basis kultivasi Zhao Xian yang terjadi secara misterius beberapa waktu yang lalu. Sesuai janji yang telah kubuat, aku mengulurkan tangan ke arah kepalanya untuk memberikan kematian yang sangat cepat tanpa rasa sakit sedikit pun. Dengan satu tekanan ringan, tubuh lelaki itu meledak menjadi butiran cahaya dan darah, mengakhiri hidupnya yang dipenuhi dengan niat jahat kepadaku. Aura api yang sangat panas tiba-tiba meledak dari titik kematiannya, menunjukkan sisa kekuatan kultivasi yang masih tersisa di dalam tubuh lelaki tersebut. Chen Pingan merasa sangat bingung karena setelah menggunakan semua poin untuk membunuh dewa, sistem hanya memberikan sebuah batu kecil yang membosankan. Aku menggenggam batu kasar itu dengan perasaan jengkel, merasa bahwa sistem ini benar-benar sedang berusaha untuk menipu diriku yang lemah ini. Namun, aku teringat bahwa barang-barang yang sudah tidak berguna seperti ini sebenarnya masih bisa didaur ulang kembali oleh antarmuka sistem milikku. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera menekan tombol konfirmasi pada layar bercahaya untuk menukarkan batu tersebut menjadi poin yang jauh lebih berguna. Batu itu perlahan mulai menghilang di telan cahaya biru yang terang. Sementara aku menunggu dengan sabar hasil dari proses pertukaran poin sistem tersebut. Mataku terbelalak lebar saat melihat angka 0 yang terus bertambah di layar, hingga mencapai nominal 100.000 poin yang sangat luar biasa. Aku terdiam sejenak memandangi layar sistem yang menanyakan apakah aku bersedia menerima jumlah poin yang sangat fantastis hanya untuk satu batu saja. Senyum kecil mulai tersungging di bibirku karena merasa bahwa sistem pemberi hadiah ini ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan pada awalnya. Tiba-tiba suara seorang gadis memanggilku dengan sangat keras, membuatku segera membalikkan badan untuk melihat siapa yang datang berkunjung ke halaman rumahku. Gadis berambut merah muda itu mengabarkan bahwa Kaisar Abadi Dugu telah datang untuk mencari keberadaanku di kediaman milik keluarga besar Zhao. Aku merasa sangat heran dan bingung mengapa sosok sehebat Kaisar Abadi ingin bertemu dengan orang biasa sepertiku di tempat yang sangat ramai. Gadis itu menjelaskan dengan nada kesal bahwa Zhao Busu baru saja membangkitkan bakat fisik yang luar biasa hingga menarik perhatian sang Kaisar. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya karena biasanya tidak ada seorang pun tokoh besar yang sudi meluangkan waktu untuk sekadar menyapa diriku. Dalam hati aku mulai merasa curiga bahwa Zhao Busu mungkin saja berencana untuk mempermalukan diriku di depan Kaisar Abadi yang sangat kuat. Aku menghela napas panjang sambil berjalan perlahan, merasa sangat menyesal karena rencana balas dendamku harus tertunda akibat kedatangan tamu agung tersebut.
Pemandangan aula diskusi yang megah mulai terlihat di depan mata, dikelilingi oleh pegunungan berkabut yang memberikan kesan sangat suci dan juga tenang. Di dalam aula tersebut, beberapa tokoh penting sedang duduk berkumpul sambil membicarakan masa depan kultivasi yang akan mereka jalani di alam ini. Pemimpin keluarga Zhao menatap pintu dengan penuh harap, menantikan kedatanganku untuk segera menunjukkan wajah di hadapan sang penguasa tertinggi alam langit. Dia merasa sangat yakin bahwa jika Kaisar Abadi mengenalku, maka posisi keluarga ini akan semakin kuat dan tidak akan terkalahkan di masa depan. Pemimpin keluarga segera berdiri dengan sangat antusias dan memintaku untuk memberikan hormat secara resmi kepada Kaisar Abadi Dugu yang sangat agung. Namun, sang kaisar justru terlihat sangat gugup dan berkeringat dingin saat menyadari bahwa aku akan segera masuk ke dalam ruangan diskusi tersebut. Sosokku yang tampak sangat tenang saat memasuki ruangan membuat suasana di dalam aula tersebut tiba-tiba menjadi sangat hening dan penuh tekanan. Kaisar Abadi Dugu terkejut setengah mati dan gemetar hebat saat melihat wajahku, seolah-olah dia baru saja melihat sosok dewa yang sangat mengerikan. Aku hanya bisa menatapnya dengan wajah polos karena merasa bahwa pria tua di hadapanku ini memiliki wajah yang sudah sangat akrab sebelumnya. Lelaki berambut biru di belakangku menatap dengan penuh kecurigaan, seolah sedang merencanakan sesuatu yang sangat gelap terhadap nyawaku di dalam aula ini. Pemimpin keluarga Zhao mengangguk puas sambil tersenyum lebar setelah menyadari bahwa Kaisar Abadi Dugu sepertinya mengenali identitas palsuku sebagai sosok bernama Zhao Xian. Aku segera memberikan salam dengan sangat sopan sementara pemimpin keluarga menjelaskan bahwa basis kultivasiku sedang mengalami kerusakan yang sangat parah kepada sang kaisar. Kaisar Abadi Dugu menatapku dengan tatapan kosong dan penuh kebingungan saat mendengar namaku disebutkan secara langsung oleh pemimpin keluarga Zhao yang sangat antusias. Dia terus memperhatikan setiap jengkal wajahku dengan sangat teliti, mencoba mencari tahu mengapa aura pribadiku terasa sangat berbeda dari dugaannya terhadap seorang manusia biasa. Aku menggaruk kepala karena merasa sangat canggung, tidak menyadari bahwa dia sedang menduga aku adalah seorang senior hebat yang sedang menyamar sebagai generasi muda. Sorot matanya menjadi semakin tajam dan penuh selidik, seolah dia sedang berusaha menembus lapisan rahasia yang sengaja aku sembunyikan dari pandangan orang-orang di ruangan ini. Dia mengajakku berbicara dengan nada yang sangat hati-hati, berniat untuk memuji kebenaran identitasku melalui percakapan singkat yang sebenarnya penuh dengan jebakan mental yang rumit. Aku berusaha untuk terus bersikap tenang dan mengikuti alur pembicaraan ini, meskipun sebenarnya aku merasa sangat gugup berada tepat di hadapan penguasa agung alam langit. Suasana di dalam aula menjadi sangat meriah saat Kaisar Abadi Dugu mengumumkan keputusannya untuk mengangkat pemuda berbakat itu sebagai murid pribadinya di depan semua orang. Lelaki berambut biru itu segera bersujud dengan penuh rasa syukur setelah menerima kehormatan besar untuk menjadi pengikut resmi dari sosok penguasa tertinggi alam langit tersebut. Kaisar Dugu mulai berpikir keras tentang hubungan misterius antara diriku dengan kebangkitan bakat luar biasa yang baru saja terjadi pada murid barunya yang sangat beruntung itu. Cahaya matahari terbenam mulai menyelimuti seluruh area kediaman keluarga Zhao, menciptakan suasana yang sangat indah sekaligus mencekam bagi siapapun yang berada di sekitar sana. Pemimpin keluarga Zhao mulai merasa sangat gelisah karena dia tidak bisa menemukan keberadaan Kaisar Abadi Dugu tepat saat jamuan makan malam besar akan segera dimulai. Dia segera memanggil pelayan kepercayaannya untuk menanyakan arah perginya sang penguasa, merasa khawatir jika ada sesuatu yang berjalan di luar rencana matang yang telah dia siapkan. Tangannya perlahan merogoh saku pakaian untuk mengambil sesuatu yang sangat penting, sementara matanya terus mengawasi keadaan di sekeliling koridor dengan penuh kewaspadaan dan rasa curiga. Sebuah jimat penyembunyi aura yang sangat langka kini berada di genggamannya, alat pusaka yang akan dia gunakan untuk mendekati posisiku tanpa diketahui oleh siapapun. Dia berencana untuk menguping pembicaraanku dengan sang kaisar demi memastikan kebenaran tentang siapa sebenarnya sosok Chen Pingan yang kini menjadi pusat perhatian banyak pihak di sana. Aku hanya bisa menghela napas pasrah saat melihat judul buku panduan kultivasi dasar yang menyatakan bahwa seekor monyet pun sebenarnya bisa mempelajari teknik tersebut dengan mudah. Sambil duduk bersandar, aku mencoba memahami isi buku tersebut dengan penuh keringat dingin karena merasa sangat bodoh sebagai manusia biasa yang sama sekali tidak berbakat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras dari luar ruangan,
membuatku segera menutup buku itu dan mempersilahkan sang tamu misterius untuk segera masuk ke dalam. Aku sangat terkejut saat melihat Kaisar Abadi Dugu membungkuk dengan sangat hormat di hadapanku sambil menyapaku dengan sebutan senior yang sangat agung dan penuh rasa takut. Wajahku berubah menjadi sangat konyol karena merasa bingung. Bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin pria hebat seperti dia bisa mengenali identitasku yang sebenarnya dengan begitu mudah. Kaisar Agung itu terus meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Sementara aku hanya bisa tersenyum pasrah meskipun merasa situasi ini sangatlah aneh dan juga di luar nalar. Di balik pintu, pemimpin keluarga Zhao yang sedang mengintip merasa sangat gemetar ketakutan setelah mendengar sang Kaisar Agung bersikap sangat rendah hati di hadapan sosok diriku. Dia hampir saja berteriak karena terkejut mengetahui bahwa aku, yang selama ini dianggap lemah, ternyata adalah sosok senior misterius yang bahkan sangat ditakuti oleh Kaisar. Kami berdua kini duduk bersama di taman bambu yang sunyi, di mana Kaisar Dugu terus mengungkapkan keheranannya atas kehadiranku yang sangat tiba-tiba di alam langit yang suci. Dia bertanya dengan nada yang sangat sopan mengenai tujuanku berada di sini, seolah setiap gerak-gerikku memiliki makna yang sangat mendalam bagi seluruh keseimbangan dunia kultivasi ini. Aku menjawab dengan wajah datar bahwa kedatanganku ke tempat ini sebenarnya hanya untuk menikmati sebuah permainan catur yang sangat sederhana dan juga tenang bersama teman lama. Sambil menggaruk kepala dengan perasaan bingung, aku mulai meragukan kemampuan aktingku sendiri karena identitas rahasiaku sebagai warga biasa yang lemah terus saja terbongkar oleh orang lain. Aku hanya bisa terdiam melihat Kaisar Dugu yang tiba-tiba bergumam tentang sebuah permainan catur besar dengan tatapan penuh rasa kagum sekaligus takut di hadapanku saat ini. Pria agung itu membungkuk sangat rendah di hadapanku sambil berjanji dengan suara gemetar untuk merahasiakan identitas asliku dari seluruh penjuru alam ini demi keselamatannya sendiri. Wajahku berubah konyol karena merasa sangat bingung, tidak mengerti sama sekali tentang petunjuk apa yang sedang dia bicarakan dengan begitu seriusnya kepada diriku tadi. Aku terpaksa memberikan senyum pasrah yang terlihat sangat canggung, berharap situasi aneh ini bisa segera berakhir tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang jauh lebih besar lagi nantinya. Kaisar Dugu menangkupkan tangan dengan penuh hormat, menawarkan diri untuk mengundang sang penguasa abadi agar datang langsung menyambut kehadiranku di tempat yang sangat sunyi ini. Aku segera terbatuk pelan dan melambaikan tangan sebagai tanda penolakan, merasa bahwa kedatangan orang hebat lainnya hanya akan membuat hari tenangku menjadi semakin kacau dan rumit. Pemimpin keluarga Zhao yang sedang bersembunyi di balik pintu tampak sangat terkejut dengan mata terbelalak lebar setelah mendengar percakapan yang sangat tidak masuk akal baginya itu. Dia menutup mulutnya rapat-rapat karena merasa sangat gemetar ketakutan, menyadari bahwa identitas asliku ternyata jauh melampaui apa yang pernah dia bayangkan selama hidupnya yang cukup singkat. Keringat dingin bercucuran di dahi pria tua itu saat dia mulai mempertanyakan kembali siapa sebenarnya diriku yang selama ini dianggap sebagai orang biasa yang sangat lemah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia segera berlari pergi dari tempat itu dengan langkah kaki yang terburu-buru karena takut akan dilenyapkan jika terus mengintip percakapan kami. Cahaya senja yang temaram menyelimuti bangunan paviliun yang megah itu, menciptakan suasana mencekam bagi mereka yang baru saja mengetahui sebuah rahasia besar tentang eksistensi diriku yang sebenarnya. Beberapa pelayan dengan pakaian tradisional yang rapi mulai mengantar para tamu penting menuju aula utama untuk merayakan upacara pengangkatan murid baru yang sangat meriah malam ini. Pemimpin keluarga Zhao menoleh ke belakang dengan sisa-sisa rasa takut yang masih terlihat jelas di wajahnya yang pucat karena guncangan mental yang baru saja dia alami. Lelaki itu mencoba menjelaskan situasinya dengan gerakan tangan panik, sementara temannya hanya bisa menatap dengan ekspresi bingung dan penuh tanda tanya besar di dalam pikirannya sendiri. Tangan gemetar pria itu mencengkeram bahu temannya dengan sangat kuat, seolah ingin memastikan bahwa semua yang baru saja dia dengar di balik pintu tadi bukanlah sebuah mimpi buruk. Mereka berdua saling berbisik dengan nada rendah, berusaha mencerna fakta mengejutkan mengenai kekuatan tersembunyi yang aku miliki sebagai seorang senior misterius yang dianggap sangat agung. Rekannya mendengarkan dengan serius sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya, merasa bahwa informasi tentang identitas Chen Pingan adalah sesuatu yang bisa mengguncang seluruh keseimbangan dunia kultivasi yang luas. Kekhawatiran mendalam terpancar dari sorot mata pria tua itu saat dia terus membicarakan betapa berbahayanya jika rahasia besar ini sampai bocor ke telinga orang-orang yang salah.
Tiba-tiba lelaki itu tersenyum lebar seolah baru saja mendapatkan pencerahan. Berpikir bahwa setiap tindakanku sebenarnya adalah bagian dari rencana rahasia tingkat dewa yang sangat jenius sekali. Rekan bicaranya berteriak kecil dengan wajah memerah karena merasa telah tertipu oleh penampilanku yang selalu terlihat seperti manusia biasa yang sangat lemah dan tidak memiliki bakat. Dengan santai lelaki itu merangkul bahu rekannya sambil memberikan penjelasan logis mengenai alasan mengapa sosok sepertiku membiarkan mereka mendengar percakapan yang sebenarnya sangat rahasia dan juga sakral. Dia merasa yakin bahwa aku sengaja mengizinkan mereka untuk mengintip, sebagai bagian dari skema besar yang melibatkan masa depan seluruh klan keluarga besar mereka di masa depan. Cahaya lampion merah yang terang menghiasi seluruh aula pertemuan, menciptakan suasana hangat di tengah kerumunan para kultivator hebat yang sedang berkumpul untuk merayakan upacara pengangkatan murid baru. Aku duduk termenung sambil memperhatikan keramaian di sekitarku, merasa sedikit lelah karena harus terus menjaga wibawa sebagai sosok hebat di hadapan begitu banyak orang-orang yang sangat kuat. Dalam hati aku merasa sangat kesal karena tidak bisa melarang sang kaisar untuk mencari murid baru. Meskipun hal itu sebenarnya sangat mengganggu ketenanganku sebagai warga desa biasa. Tiba-tiba pemuda di depanku menyodorkan sebuah cincin pusaka yang indah, sebagai bentuk rasa terima kasih yang tulus atas bimbingan dan juga kebaikan yang telah aku berikan padanya. Aku segera menjabat tangannya dengan perasaan yang sangat tidak enak hati, menyadari bahwa menerima barang berharga dari orang lain bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh seorang manusia biasa. Wajahku dipenuhi keringat dingin karena merasa bersalah, apalagi saat memikirkan bagaimana caranya aku bisa membayar kembali kristal abadi yang jumlahnya pasti sangat banyak dan juga sangat mahal. Pemuda itu tertawa ceria dengan wajah memerah, mengatakan bahwa ratusan ribu kristal abadi bukanlah masalah besar asalkan dia diperbolehkan untuk terus membantu dan juga melayani setiap keperluanku. Aku terlonjak kaget dengan mata terbelalak lebar setelah mendengar jumlah kristal yang dia berikan, menyadari bahwa nilai uang di alam ini benar-benar sudah berada jauh di luar nalar. Lelaki asing ini tiba-tiba berteriak sombong di depanku, mengklaim bahwa kakaknya adalah penerus hebat yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh siapapun di dunia. Dia menunjuk ke arahku dengan wajah penuh kebencian, memaksa agar aku menyerahkan gadis di sampingku sebelum masalah besar benar-benar akan menimpa diriku yang lemah. Aku, Chen Pingan, hanya bisa berdiri dengan tenang sambil berusaha menyembunyikan rasa gugupku saat menghadapi ancaman dari seorang kultivator yang terlihat sangat kuat ini. Lelaki itu tampak sangat marah dan menuduhku telah melakukan serangan licik sebelumnya. Padahal aku sendiri merasa tidak pernah melakukan hal berbahaya seperti itu padanya. Lelaki berbaju zirah emas itu menantangku bertarung secara jantan, sementara aku terus memutar otak mencari cara untuk menolak tantangan maut yang sangat menakutkan bagi manusia. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik dengan wajah penuh keheranan, merasa bingung mengapa suasana pesta yang hangat ini tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Aku menyadari bahwa pria bernama Buzu ini pasti sengaja merencanakan sesuatu yang buruk untuk menjatuhkan harga diriku di depan semua tamu undangan penting yang hadir. Lelaki berambut hijau itu duduk tenang sambil menyesap tehnya, seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk melihatku dipermalukan oleh adiknya yang sangat arogan dan kasar. Aku tersenyum tipis untuk menenangkan diri, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa sebagai manusia biasa, aku harus tetap menjaga sikap sopan dalam situasi yang sangat sulit. Dalam hati aku merasa ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan pada kaisar bahwa aku benar-benar tidak pantas menjadi guru bagi murid-murid berbakat di alam atas. Lelaki berzirah emas itu bersumpah akan menghajarku sampai aku berlutut memohon ampun, membuat bulu kuduku berdiri karena aura membunuh yang dia pancarkan terasa sangat panas. Aku memperhatikan sekeliling dengan perasaan cemas, menyadari bahwa konflik antara keluarga mereka dan teman-temanku ternyata sudah berlangsung cukup lama tanpa pernah aku ketahui sebelumnya. Sepertinya lelaki itu mulai merasa ragu setelah melihat ketenanganku, padahal sebenarnya aku sedang berkeringat dingin karena takut tidak bisa selamat dari serangan mautnya yang mengerikan. Seorang tetua hebat di sudut ruangan memperhatikanku dengan tatapan serius, seolah-olah dia sedang mencoba membaca rencana rahasia yang sebenarnya sama sekali tidak pernah aku miliki. Dengan penuh percaya diri, lelaki berzirah emas itu mengepalkan tangannya kuat-kuat dan bersiap untuk meluncurkan serangan pamungkas yang pasti akan sangat menghancurkan tubuh fana milikku ini.
Dia bercerita telah menghabiskan puluhan ribu kristal abadi hanya untuk membeli baju zirah ini agar bisa menahan semua serangan fisik yang mungkin akan aku berikan nanti. Langkah kakinya yang berat menghantar lantai aula dengan sangat keras, menciptakan getaran yang membuat jantungku berdegup kencang karena rasa takut yang benar-benar luar biasa menyiksa. Saat dia melompat ke arahku dengan kepalan tinju membara, aku justru merasa sangat mengantuk dan tanpa sengaja menguap lebar tepat di depan wajahnya yang sedang marah. Secara refleks aku menggerakkan tanganku ke depan untuk menghalau serangannya, menggunakan jurus sederhana yang biasa aku pakai untuk mengusir ayam-ayam nakal yang ada di kebun. Telapak tanganku menghantam tubuhnya dengan lembut, namun tiba-tiba saja sebuah cahaya keemasan muncul dan menciptakan ledakan kekuatan yang sangat besar di luar nalar manusia biasa. Tubuh lelaki berzirah emas itu terpental sangat jauh hingga menabrak dinding, membuat baju zirah mahalnya hancur berkeping-keping hanya dalam satu kali pukulan yang sangat ringan. Aku berdiri mematung sambil melihat lawanku yang sudah tidak berdaya, merasa sangat heran mengapa seorang kultivator hebat bisa kalah hanya karena dorongan pelan dari tanganku. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Wajah para tamu undangan dipenuhi rasa ngeri saat menyaksikan kekuatan mengerikan yang baru saja aku lepaskan tanpa sengaja ke arah lawan. Orang-orang mulai berteriak histeris karena tidak percaya bahwa tingkat kultivasiku ternyata jauh melampaui apa yang selama ini mereka bayangkan dalam pikiran mereka yang sangat terbatas. Lelaki berambut hijau segera berlari menghampiri adiknya yang pingsan dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa dia telah salah besar karena sudah berani menantang sosok sepertiku. Tetua yang tadi memperhatikanku tanpa sangat terkejut, bergumam pelan tentang bagaimana mungkin aku bisa menguasai seni dao tingkat tinggi dengan gerakan tangan sesederhana dan seringan itu. Matanya mulai bersinar terang saat dia memperhatikan sisa-sisa energi di udara, seolah-olah dia baru saja melihat sebuah kebenaran agung yang sudah sangat lama dia cari. Tiba-tiba aura di sekitar tubuh tetua itu melonjak drastis, menandakan bahwa dia baru saja mendapatkan pencerahan besar hanya dengan melihat caraku memukul lawan yang sombong tadi. Dia merasa sangat bersyukur karena aku telah memberikan pelajaran berharga secara tidak langsung, padahal aku sendiri masih sangat bingung dengan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Tetua itu menatapku dengan penuh rasa hormat dan bertekad untuk memohon bimbingan lebih lanjut, sementara aku hanya ingin bisa segera pulang kembali ke desa kecilku. Lelaki berambut hijau itu menghunuskan pedangnya dengan amarah yang meluap, seolah ingin segera mengakhiri hidupku di tengah ruangan yang sunyi ini. Dia meneriakkan namaku dengan penuh kebencian sambil menantangku untuk berduel, padahal aku sama sekali tidak berniat untuk bertarung dengannya malam ini. Aku melihat mata tetua itu berkilat tajam karena kemarahan yang tertahan, memberikan tekanan atmosfer yang sangat berat bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Aku merasa sangat lega karena rencana sederhanaku untuk meredam situasi ini tampaknya berhasil tanpa perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga yang tidak perlu. Aku memberitahunya dengan sopan bahwa dia harus meminta pendapat gurunya terlebih dahulu sebelum bertindak gegabah menantang orang asing sepertiku di tempat umum. Lelaki berambut hijau itu tersenyum sombong, merasa sangat yakin bahwa gurunya akan selalu mendukung tindakannya meskipun dia telah berbuat salah kepada tamu undangan. Tiba-tiba suara teriakan tetua itu menggelegar di seluruh penjuru ruangan, membuat semua orang tersentak kaget termasuk muridnya yang tadi bersikap sangat angkuh di depanku. Tetua itu melangkah pergi dengan wajah dingin dan menyatakan bahwa mulai saat ini hubungan mereka sebagai guru dan murid telah resmi berakhir selamanya. Aku hanya bisa terdiam melihat keputusannya yang sangat drastis. Sementara lelaki berambut hijau itu tampak gemetar ketakutan saat menyadari konsekuensi dari kesombongan bodohnya. Dia mencoba memohon ampunan dengan wajah pucat pasi, namun tetua itu sama sekali tidak menoleh dan terus berjalan menjauh dengan perasaan kekecewaan yang sangat mendalam. Dengan satu gerakan tangan yang tegas, tetua itu menepis permohonan muridnya dan menegaskan bahwa dia tidak lagi membutuhkan pengikut yang sombong serta tidak tahu diri. Tetua itu kemudian berbalik menghadapku dan memohon maaf dengan tulus atas ketidakmampuannya dalam mendidik muridnya sehingga menyebabkan kekacauan yang memalukan bagi sektenya sendiri. Aku merasa agak canggung karena dia terus meminta maaf, padahal aku sendiri merasa tidak pantas menerima penghormatan sebesar itu dari seorang ahli bela diri hebat. Lelaki berambut hijau itu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, matanya menatapku seolah-olah aku adalah penyebab utama dari kehancuran masa depan kultivasi yang dia miliki.
Tiba-tiba sebuah portal cahaya raksasa muncul di tengah ruangan, memancarkan aura suci yang membuat bulu kuduku berdiri karena kekuatan energi yang sangat luar biasa besar. Seseorang melangkah keluar dari dalam portal tersebut dengan gerakan yang sangat elegan, seakan-akan seluruh dunia sedang tunduk memberikan hormat pada setiap langkah kaki yang diambilnya. Seorang pria berambut perak dengan penutup mata hitam muncul. Kehadirannya yang misterius langsung mendominasi suasana dan membuat semua orang di ruangan itu merasa sangat terintimidasi. Orang-orang di sekitarku mulai berbisik histeris saat menyadari bahwa sosok yang baru saja datang adalah sang kaisar abadi yang legendaris dari alam atas yang agung. Mereka membicarakan tentang tujuan kedatangannya yang tiba-tiba, sementara aku hanya bisa berdiri terpaku sambil bertanya-tanya mengapa sosok sehebat dia mau datang ke tempat kecil ini. Cahaya lampu lampion di restoran ini tampak berpendar indah di bawah sinar rembulan, menciptakan suasana yang kontras dengan ketegangan yang sedang terjadi di antara kami. Kaisar abadi itu menghampiri tetua dengan sikap yang cukup akrab, namun matanya yang tajam tampak sedang mencari seseorang di antara kerumunan para tamu undangan tersebut. Jantungku berdegup kencang saat mendengar dia menyebutkan namaku, menanyakan keberadaan Chen Pingan seolah-olah kami adalah teman lama yang sudah sangat sering berkomunikasi secara pribadi. Aku merasa sangat bingung dan tidak percaya bahwa seorang kaisar abadi bisa mencariku, padahal aku hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki bakat kultivasi sedikit pun. Dia menatapku dengan mata hijaunya yang tajam di balik penutup mata itu, seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwaku dan mengetahui semua rahasia yang aku simpan. Aku berpikir keras untuk mencari alasan mengapa dia mencariku, sambil berharap bahwa pertemuan ini tidak akan membawa masalah besar bagi kehidupanku yang selama ini tenang. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, dia mengaktifkan sebuah lingkaran sihir transportasi di bawah kaki kami yang bercahaya biru terang dengan simbol-simbol kuno yang sangat rumit. Dia memintaku dan tetua itu untuk segera melangkah masuk ke dalam susunan formasi agar dia bisa memindahkan kami ke tempat tujuan dengan kekuatan sihir transportasinya. Lelaki berambut hijau itu hanya bisa mematu melihat kami mulai menghilang dalam portal cahaya. Amarahnya memuncak saat melihatku mendapatkan perlakuan istimewa dari sang kaisar abadi. Wajahnya dipenuhi rasa iri dan kebencian yang mendalam. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang biasa sepertiku bisa mendapatkan pengakuan dari entitas tingkat tinggi. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat dan bersumpah akan membalas dendam. Sementara tubuhku perlahan-lahan mulai menghilang menuju tempat yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Aku memandang pria berpakaian mewah di depanku dengan penuh rasa bingung, bertanya-tanya mengapa seorang kaisar abadi yang agung mencariku. Pria berpenutup mata itu tiba-tiba membungkuk rendah di hadapanku, memohon maaf karena ada bawahannya yang sempat berniat jahat kepadaku. Dia terlihat sangat ketakutan dan terus memohon agar aku tidak marah, bahkan bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahan tersebut. Aku tertegun melihat sikapnya yang begitu rendah hati. Mungkinkah dia benar-benar menganggapku sebagai seorang ahli yang sangat kuat dan berbahaya? Tanpa menunjukkan kegelisahan di dalam hati, aku memutuskan untuk duduk dengan tenang agar wibawaku sebagai seorang senior tetap terjaga. Aku menatapnya tajam sambil bertanya apakah dia sudah tahu siapa aku sebenarnya, dan dia menjawab dengan nada yang sangat hormat. Mendengar nama Kaisar Abadi Bati yang disebut, tanganku gemetar hebat di atas cangkir teh karena aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku mencoba tetap tenang dan meminta pengikutnya untuk menjelaskan semuanya dengan lebih rinci. Sementara kepalaku mulai terasa pening karena kebingungan. Sambil menyesap teh dengan perlahan, aku menajamkan pendengaranku untuk mencari tahu identitas asli dari sosok misterius yang mereka bicarakan itu. Ternyata semua kesalahpahaman ini bermula dari cerita salah satu bawahannya yang menganggap setiap tindakanku sebagai sebuah keajaiban besar. Lelaki tua berambut hijau itu terus berbicara tanpa henti, memuji-muji kehebatanku seolah-olah aku adalah penguasa tertinggi yang memiliki kekuatan dewa. Kaisar abadi berambut putih itu hanya bisa mengangguk pasrah dan terlihat sangat malu setelah mendengar pujian berlebihan dari rekannya tersebut. Aku hampir saja menyemburkan teh yang sedang kuminum karena merasa mereka terlalu berlebihan dalam mendeskripsikan diriku yang hanyalah manusia biasa. Dengan wajah yang memerah karena menahan malu, aku terpaksa berdehem dan mencoba mengalihkan pembicaraan agar suasana tidak menjadi semakin canggung. Mereka berdua langsung menatapku dengan mata berbinar-binar,
tidak sabar untuk mendengarkan cerita dariku yang mereka anggap sebagai wahyu suci. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati apakah sosok Kaisar Abadi yang mereka sebutkan adalah seseorang yang sebenarnya sudah lama aku kenal. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa nama asli sang Kaisar Abadi adalah Suyi, sebuah nama yang terdengar sangat akrab di telingaku. Pupil mataku mengecil karena terkejut setelah menyadari bahwa nama yang dia sebutkan adalah nama ayah dari teman baikku, Xiao Ling Er. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menyemburkan tehku, merasa sangat tidak percaya bahwa Suyi adalah seorang kaisar. Sambil meletakkan cangkir teh dengan tangan gemetar, aku berjanji pada diri sendiri untuk lebih berhati-hati dengan orang-orang di sekitarku. Mereka berdua tampak sangat terkejut saat aku menyebutkan nama kecil Suyi yang sangat memalukan, yaitu Sugo dan secara terang-terangan. Kaisar Abadi itu langsung berkeringat dingin dan merasa sangat menyesal karena telah berurusan dengan seseorang yang mengetahui rahasia terdalam tuannya. Aku mencoba bersikap bijak dengan memberikan mereka satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan, membuat mereka berdua membungkuk dengan penuh syukur. Dengan gaya yang meyakinkan, aku menyarankan agar mereka menerima Meng Fen sebagai murid agar mereka bisa mendapatkan keberuntungan yang besar. Mereka berdua tampak sangat gembira dan terus mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang aku berikan, meskipun aku hanya asal bicara. Lelaki tua itu kemudian bertanya dengan nada khawatir mengenai bagaimana aku akan menangani seseorang bernama Zhao Buzu yang telah menggangguku. Aku memasang wajah misterius dan melemparkan kembali pertanyaan itu kepadanya, seolah-olah aku sedang memuji cara berpikir dan mentalitas mereka berdua. Dia tertawa lebar dan menganggap bahwa aku sudah memiliki rencana yang sangat jenius, padahal aku sendiri merasa sangat lelah dengan keadaan ini. Di dalam hati aku merasa kesal karena tidak bisa langsung memerintahkan mereka untuk menghabisi musuhku demi menjaga citra sebagai senior. Malam pun semakin larut di bawah sinar bulan yang tenang, meninggalkan sejuta tanda tanya tentang takdir aneh yang terus menghampiri hidupku. Aku memperhatikan ekspresi terkejut di wajah wanita itu saat suasana di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat tegang dan penuh tekanan yang luar biasa berat. Tiba-tiba sebuah pusaran energi biru yang sangat besar muncul di langit malam, memancarkan cahaya yang menyilaukan ke seluruh penjuru kota dan menggetarkan tanah. Kedua kaisar abadi itu akhirnya kembali dengan aura yang sangat megah, membuat semua orang di sana bertanya-tanya tentang apa yang baru saja kami bicarakan. Lelaki tua itu menjelaskan dengan nada tegas bahwa Zhao Buzu tidak layak menjadi muridnya karena sifatnya yang terlalu sombong dan tidak memiliki tata krama. Tanpa diduga, dia mengarahkan jarinya dengan penuh keyakinan kepada Miss Zhao Li yang berdiri diam di tengah kerumunan orang yang sedang tampak sangat kebingungan. Zhao Li tampak sangat tidak percaya sambil menunjuk dirinya sendiri. Matanya membelalak lebar karena mendapatkan keberuntungan yang tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Gadis itu langsung membungkuk dalam untuk mengucapkan terima kasih kepada gurunya, merasa sangat bersyukur atas kesempatan besar yang baru saja dia terima secara mendadak. Sebuah kekuatan hangat yang bercahaya keemasan tiba-tiba menahan tubuhnya agar tidak perlu bersujud terlalu rendah di hadapan sang kaisar abadi yang sangat agung tersebut. Lelaki tua itu menatapku dengan hormat dan mengatakan bahwa Zhao Li seharusnya berterima kasih kepadaku karena akulah yang memberikan bimbingan berharga ini padanya. Mata Zhao Li berkaca-kaca saat dia menatapku dengan penuh rasa kagum, seolah-olah aku adalah sosok penyelamat yang baru saja mengubah seluruh takdir hidupnya. Aku hanya bisa tersenyum ramah dan mengangguk pelan, berpura-pura bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah aku persiapkan dengan sangat matang. Kaisar abadi yang satu lagi tidak mau kalah dan langsung memerintahkan Meng Fen untuk segera maju dan menjadi murid pribadinya mulai dari hari ini. Meng Fen terlonjak kaget dengan wajah yang memerah, sama sekali tidak menyangka bahwa nasibnya akan berubah drastis hanya dalam waktu satu malam yang sangat singkat. Dengan penuh semangat yang berlebihan, Meng Fen langsung memelukku dengan erat hingga aku merasa sangat risih dan ingin segera mendorongnya menjauh dari tubuhku ini. Cahaya matahari pagi mulai menyinari atap bangunan yang megah, menandakan bahwa malam yang penuh dengan kejadian aneh dan melelahkan ini akhirnya telah resmi berlalu. Aku menghela napas panjang sambil mengusap keringat di wajahku, merasa sangat lega karena akhirnya bisa lepas dari gangguan Meng Fen yang benar-benar sangat merepotkan. Aku mendorong pintu rumah dengan perasaan yang sedikit lebih tenang,
berniat untuk segera beristirahat dan melupakan semua kekacauan yang terjadi di luar sana sejak tadi. Namun aku merasa sangat bingung saat melihat Xiao Ling-er sedang berjongkok sendirian di tepi kolam ikan tanpa melihat keberadaan tunanganku di sekitar halaman rumah. Xiao Ling-er menoleh ke arahku dengan senyum lebar sambil mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal bahwa Sister Xin telah pergi melarikan diri dari rumah. Aku merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Seluruh tubuhku menjadi kaku dan pikiranku mendadak kosong saat mendengar berita yang sangat mengejutkan dari gadis kecil itu. Aku mencoba tertawa dengan kaku dan menganggap dia hanya sedang bercanda. Karena tidak mungkin Xin pergi saat pernikahan kami akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan langkah terburu-buru, aku segera membuka pintu kamar dan memanggil nama Xin dengan harapan dia hanya sedang bersembunyi untuk mencoba mengejutkan aku saja hari ini. Aku bahkan memeriksa ke dalam kuali besar di halaman sambil terus berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah permainan kecil yang sedang mereka berdua mainkan. Aku berteriak memanggilnya untuk segera keluar, namun Xiao Ling-er dengan santai menjelaskan bahwa Xin sudah benar-benar pindah kembali ke toko buku lamanya yang berada jauh. Perasaan cemas mulai menyelimuti hatiku saat aku menyadari bahwa ini bukan sekadar lelucon, membuat seluruh tubuhku gemetar karena rasa takut akan kehilangan dirinya yang kucintai. Xiao Ling-er menambahkan bahwa Xin ingin menghabiskan waktu sendirian sebelum hari pernikahan kami tiba. Sebuah alasan yang membuatku merasa sangat bingung dan juga sedih. Aku menatap kosong dengan mata yang penuh dengan kepanikan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya telah terjadi hingga membuat Xin mengambil keputusan yang sangat mendadak ini. Aku merasa harus segera pergi menemuinya untuk meminta klarifikasi langsung, karena hatiku tidak akan pernah tenang sebelum mendengar penjelasan yang sebenarnya dari mulutnya secara jujur. Aku mengepalkan tanganku dan mulai mengetuk pintu kayu itu dengan keras, berharap Xin masih ada di dalam dan bersedia untuk segera menemui aku sekarang juga. Aku terus berteriak di depan pintu rumahnya, mencoba membujuknya agar mau membukakan pintu dan membicarakan masalah ini baik-baik demi masa depan hubungan kami berdua nanti. Pintu kayu itu akhirnya terbuka perlahan saat aku masih berdiri mematung dengan perasaan yang sangat tidak karuan di depannya sekarang. Aku terkejut melihat Duan Xin berdiri di sana sambil menatapku dengan ekspresi yang sangat tenang dan sedikit agak dingin kepadaku. Duan Xin bertanya apakah Xiao Ling-er belum memberitahuku tentang keputusannya untuk kembali tinggal di toko buku tua yang terpencil ini. Dia menegaskan keinginannya untuk tinggal terpisah dariku selama setengah bulan ke depan demi menenangkan pikiran sebelum hari pernikahan kami segera tiba. Aku mencoba memberikan pembelaan dengan wajah gugup, menjelaskan bahwa aku hanya ingin mendengar alasan yang jujur langsung dari mulutnya saat ini. Dengan nada lembut, Duan Xin menjelaskan bahwa dia perlu memuji perasaannya sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar merindukanku saat berpisah. Aku terdiam 1000 bahasa mendengar penjelasannya yang sangat jujur itu, membuat hatiku merasa sedikit sesak namun juga merasa cukup lega. Chen Pingan akhirnya menyerah dan berpesan agar dia selalu mengunci pintu dengan rapat demi menjaga keselamatannya selama tinggal sendirian di sini. Tiba-tiba Duan Xin menarik lenganku dengan sangat lembut, menghentikan langkahku saat aku hendak berbalik untuk pergi meninggalkan halaman rumahnya itu. Sebuah kecupan hangat mendarat di pipiku secara mendadak, membuat jantungku berdetak sangat kencang karena tindakan manis yang sama sekali tidak kuduga. Wajahku langsung memerah padam saat Duan Xin membisikkan kata-kata perpisahan yang sangat manis tepat di telingaku dengan suara yang sangat lembut. Pintu kayu itu tertutup kembali dengan rapat, meninggalkanku sendirian di luar dengan perasaan campur aduk antara sedih sekaligus merasa sangat bahagia. Chen Pingan berjalan pulang sambil senyum-senyum sendiri, membayangkan bagaimana rasanya hanya tinggal berdua saja dengan Xiao Ling-er di rumah nanti. Sementara itu di dalam rumah, Duan Xin menatap rak bukunya dengan tatapan kosong sambil bergumam bahwa situasi ini akan menjadi semakin kacau. Matanya yang berwarna ungu berkilau menunjukkan rahasia besar yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapat dari pengetahuanku yang sangat terbatas. Dia menyadari bahwa jika dia tidak menjauh sejenak, semua rencana besar yang telah disusun dengan sangat rapi akan berakhir dengan kegagalan. Sebuah layar emas misterius muncul di depan matanya, menunjukkan sebuah kemampuan ramalan tingkat tinggi yang melampaui logika manusia biasa di dunia. Bayangan seorang lelaki berambut putih panjang muncul dalam penglihatannya,
menandakan kedatangan entitas kuat yang akan segera mengganggu ketenangan hidup kami berdua. Duan Xinxin mulai menggerakkan jari-jarinya untuk menghitung garis takdir, mencoba melihat kemungkinan terbaik yang bisa terjadi di masa depan yang tidak pasti. Dia bertekad untuk melindungi Chen Ping'an dengan caranya sendiri, meskipun kemampuannya dalam membaca takdir mungkin berbeda dengan rencana yang ada saat ini. Di tempat lain, seorang lelaki berambut putih bernama Yo Haosuan sedang berjalan santai di pasar sambil mengamati sekeliling dengan tatapan sangat tajam. Dia tersenyum penuh percaya diri sambil menyebutkan gelarnya sebagai penilai surgawi yang paling agung, seolah-olah dunia ini berada di bawah kendalinya. Lelaki berkacamata itu tampak terkejut saat merasakan aura yang sangat kuat mendekat ke arahnya, membuat pupil matanya bergetar karena rasa tidak percaya. Kekuatan emas yang sangat besar mulai menyelimuti tubuhnya, menghancurkan belenggu energi yang selama ini menekan kekuatan sejatinya sebagai seorang kultivator hebat. Lelaki berkacamata itu menyapa dengan nada dingin, menyatakan bahwa sudah sangat lama mereka tidak bertemu sejak pertemuan terakhir yang penuh konflik. Yo Haosuan membalas sapaan itu dengan ramah sambil menyebut nama Penatua Ying, mengakui bahwa waktu memang telah berlalu dengan sangat cepat bagi mereka. Penatua Ying mengajak rekannya untuk segera pergi menemui sosok misterius yang mereka cari, demi menuntaskan misi penting yang telah diberikan kepada mereka. Suara ketukan pintu yang cukup keras kembali terdengar di rumahku, membuyarkan lamunanku yang sedang asyik memikirkan kecupan manis dari Duan Xinxin tadi. Aku membuka pintu dengan wajah bingung dan langsung bertanya tentang identitas para tamu asing yang tiba-tiba datang berkunjung ke rumah sederhanaku ini. Seorang penduduk desa memperkenalkan para tamu itu kepadaku, menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang sedang mencari keberadaan Chen Ping'an saat ini. Aku melihat penduduk desa itu berpamitan setelah memperkenalkan tamu-tamunya di depan pintu rumahku yang sangat sederhana ini. Lelaki berambut putih itu tanpa ragu karena menganggap waktunya belum tepat untuk membangkitkan ingatan seseorang yang sangat penting. Aku segera menyapa Yin Cheng Yan dan rekannya dengan sangat ramah, lalu mengajak mereka masuk untuk sekadar menikmati teh. Saat melangkah masuk, aura di kediamanku terasa sangat berbeda bagi mereka yang menyadari keberadaan senjata abadi yang tersembunyi. Para tamu itu terpaku melihat pohon persik dan sapu tuaku yang sebenarnya memancarkan kekuatan surgawi yang luar biasa dahsyat. Ayam peliharaanku mulai merasa gelisah dan berkeringat dingin karena takut aku akan melupakan mereka saat ingatanku kembali pulih. Ikan mas di kolam kecilku pun berharap agar Duan Xinxin bisa melindungi mereka dari kemarahan sang majikan di masa depan. Aku menyuguhkan cangkir teh dengan gerakan santai tanpa menyadari bahwa air yang kugunakan mengandung energi spiritual yang sangat murni. Yin Cheng yang menerima suguhanku dengan tangan gemetar karena merasakan tekanan dari benda-benda di dapurku yang tampak sangat berbahaya. Sepasang kaki mungil dengan lonceng emas mulai melangkah masuk, membawa aura keceriaan sekaligus kekacauan ke dalam ruangan yang tenang ini. Gadis kecil itu berseru riang mencari keberadaan kakaknya sambil memancarkan aura bunga yang sangat harum di sekitar tubuh mungilnya. Pisau dapur kesayanganku yang biasanya sangat tajam itu tetap terdiam kaku di atas papan kayu tanpa memberikan respon sedikit pun. Wajah gadis itu berubah menjadi kesal karena merasa ada seseorang yang telah menghasut kakaknya hingga bersikap sangat dingin kepadanya. Tatapan matanya yang jernih tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam karena dia bersumpah akan menemukan siapapun yang mengganggu kakaknya. Pedang kayu yang terletak di atas meja mulai bergetar hebat karena merasa terancam oleh kemarahan gadis kecil yang luar biasa. Gadis itu segera menarik pedang kayu tersebut dengan paksa, menuntut penjelasan mengapa benda itu tidak mau berbicara kepadanya saat ini. Di sudut ruangan yang remang-remang, pisau dapur itu tampak merenung seolah-olah sedang menyembunyikan rahasia besar dari semua orang di sini. Cahaya biru yang sangat terang mulai menyelimuti permukaan pisau itu, menandakan bahwa kekuatan sejatinya sedang mencoba untuk bangkit kembali. Sosok lelaki bertubuh kekar muncul secara misterius di belakang gadis itu, membuat suasana di dalam rumahku terasa semakin penuh tekanan. Kegembiraan terpancar jelas dari wajah gadis itu saat menyadari bahwa sosok yang dicarinya akhirnya mau menampakkan diri dan berbicara kembali. Lelaki bertubuh besar itu menjelaskan bahwa pertemuan kali ini hanyalah untuk menyambut tamu yang sedang menikmati secangkir teh hangat saja.
Ekspresi kecewa langsung terlihat di wajah mumil gadis itu karena keinginannya untuk bertarung harus tertunda karena situasi yang tidak memungkinkan. Para tamu misterius itu akhirnya berpamitan dengan sopan setelah merasa cukup dengan keramahan yang kuberikan di rumah yang sederhana. Salah satu dari mereka menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah mencoba menembus rahasia yang kusembunyikan sebagai manusia biasa. Gadis kecil itu mengingatkan kakaknya untuk tidak melupakan janji mereka untuk bertarung dengan sangat serius di pertemuan yang akan datang. Lelaki berambut pirang itu merasa penasaran mengapa sosok sehebat dia bisa merasa sangat takut kepada seorang wanita seperti Duan Xinxin. Dengan nada serius, lelaki bertubuh kekar itu menjelaskan betapa mengerikannya tangisan seorang wanita yang bisa merusak reputasi seorang pejuang. Dia kemudian mengejek rekannya yang lemah itu dengan mengatakan bahwa orang seperti dia tidak akan pernah memahami masalah orang kuat. Sambil memamerkan otot-ototnya yang kuat, dia meratapi nasibnya sendiri sebagai sosok tangguh yang seringkali merasa kesepian di puncak dunia. Tiba-tiba sebuah suara memanggil nama Goldie dengan keras, membuat semua penghuni rumahku termasuk sosok misterius itu merasa sangat terkejut. Aku terkejut melihat pisau dapurku tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat aneh sementara Goldie bersujud dengan tubuh gemetar hebat di hadapanku saat ini. Aku mencoba menenangkan Goldie yang menangis terseduh-seduh karena merasa dirinya terlalu lemah untuk menemaniku pergi melakukan perjalanan jauh menuju ke alam immortal. Pemandangan gerbang keluarga Zhao di alam immortal ini sungguh megah. Aku berjalan perlahan bersama anjing hitamku dengan perasaan yang sangat waspada dan teliti. Tiba-tiba saja aku menghentikan langkahku karena merasa ada sesuatu yang sangat janggal sedang mengawasi gerak-gerikku dari balik bayangan pohon-pohon besar di sana. Seorang lelaki berambut biru yang memanggil dirinya sebagai saudara Buzu tiba-tiba muncul dan menyapa namaku, Chen Pingan, dengan nada yang penuh penekanan. Dia meminta maaf dengan sikap yang sangat sopan sambil menjelaskan bahwa pertarungan kemarin hanyalah sebuah kesalahpahaman yang tidak perlu diperpanjang lagi oleh kami. Aku tersenyum ramah menanggapinya. Meskipun dalam hati aku merasa heran mengapa orang sehebat dia bersikap sangat rendah hati kepada manusia biasa sepertiku. Lelaki itu tanpa menggenggam buku di tangannya dengan sangat erat seolah sedang menahan amarah yang sangat besar di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dengan wajah yang dipaksakan tersenyum, dia mengajakku untuk berjabat tangan sebagai tanda bahwa hubungan kami sekarang sudah benar-benar kembali damai seperti sedia kala. Aku sempat merasa ragu dan khawatir jika dia memaleskan racun berbahaya di tangannya. Namun tiba-tiba saja sistem memberikan sebuah notifikasi perlindungan untukku. Setelah melihat pesan dari sistem yang menjamin keselamatanku, aku akhirnya bisa merasa lega dan membuang semua kecurigaan burukku kepada lelaki misterius yang ada di hadapanku. Kami akhirnya berjabat tangan dengan sangat erat untuk menyelesaikan semua dendam lama yang selama ini mengganjal di antara hubungan pertemanan kami di dunia ini. Aku melanjutkan perjalananku dengan tenang, tanpa menyadari bahwa lelaki berambut biru itu menatap punggungku dengan tatapan mata yang sangat penuh dengan kebencian. Suasana pasar di kota ini terasa sangat meriah dengan hiasan payung merah, membuatku sejenak melupakan kekhawatiran tentang kemampuanku yang sangat terbatas sebagai manusia fana. Tiba-tiba sebuah layar peringatan berwarna merah muncul di depan mataku, menandakan bahwa ada bahaya besar yang sedang mengancam nyawaku dengan cara yang sangat misterius. Keringat dingin mulai mengucur di wajah Chen Pingan karena aku merasa ada kekuatan jahat yang sedang mencoba untuk menembus pertahanan tubuh fana yang kumiliki ini. Kepalaku terasa sangat sakit seolah akan pecah dan simbol-simbol kutukan berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tubuhku dengan kekuatan sihir yang sangat mengerikan sekali. Dalam keadaan panik, sistem memberitahuku bahwa dia sedang berusaha keras untuk mengisi kembali basis kultivasiku agar aku bisa bertahan dari serangan kutukan yang mematikan. Aku segera menyandarkan tanganku ke dinding kayu terdekat sambil berusaha menahan rasa sakit luar biasa yang terus menyerang kesadaranku dengan intensitas yang sangat hebat. Aku meminta sistem untuk tetap menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya dan membiarkan musuh berpikir bahwa kultivasiku sedang menurun secara perlahan demi sebuah rencana jebakan. Tubuhku terus memancarkan aura ungu yang sangat pekat sementara aku berbisik pelan bahwa siapapun yang mengirim kutukan ini akan segera membayar harga yang mahal. Chen Pingan menunjukkan senyuman tipis karena aku tahu bahwa sistem sedang bekerja secara rahasia untuk membalikkan keadaan yang sangat berbahaya ini menjadi sebuah keuntungan besar. Di tempat lain,
Lelaki berambut biru itu sedang duduk bersila di tengah formasi sihir untuk menyerap seluruh energi kehidupan milikku dengan cara yang sangat rakus. Namun secara tiba-tiba dia memuntahkan darah segar karena merasakan adanya serangan balik yang sangat kuat menghantam inti jiwanya dengan kekuatan setingkat dewa yang luar biasa. Cahaya terang mulai muncul dari telinganya, menandakan bahwa proses penyerapan energi yang dia lakukan telah menjadi bumerang yang sangat mematikan bagi kesehatan mental dan fisiknya. Dia berteriak histeris dengan wajah yang sangat pucat setelah menyadari bahwa rambutnya telah memutih karena kehilangan ribuan tahun esensi kehidupan dalam waktu sekejap saja. Dengan penuh keputusasaan, dia menjambar rambut putihnya sendiri sambil meratapi nasibnya yang malang karena gagal menghancurkan sosok Cenpingan yang ternyata memiliki kekuatan tak terbatas. Sebuah buku mistis yang sangat kuno tiba-tiba melayang di udara dengan pancaran aura merah muda yang sangat gelap dan terlihat sangat menakutkan bagi siapapun melihatnya. Lelaki itu menatap buku tersebut dengan mata terbelalak, merasa tidak percaya bahwa benda pusaka paling berharga itu kini telah menunjukkan jati diri aslinya di hadapannya. Buku misterius itu mulai berbicara dengan nada yang sangat angkuh, mengejek kebodohan lelaki itu yang telah berani mengusik sosok Cenpingan yang berada di luar hukum. Lelaki itu menjambar rambut putihnya dengan penuh ketakutan setelah menyadari bahwa seluruh esensi kehidupannya telah terkuras habis dalam waktu sekejap saja. Buku kuno yang memancarkan aura merah pekat itu terus tertawa mengejek, menyatakan bahwa takdir tragis ini adalah konsekuensi dari kebodohan lelaki tersebut. Secara mengejutkan, buku itu menawarkan kekuasaan besar di paviliun rahasia surgawi sebagai ganti atas energi kehidupan yang baru saja dia berikan secara rakus. Dia menatap pemandangan mengerikan di depannya dengan mata terbelalak, seolah tidak sanggup memproses tawaran gila yang baru saja didengarnya dari benda mistis itu. Di tempat yang jauh lebih tenang, kepulan uap hangat dari teko teh mulai memenuhi udara di sebuah kedai yang terlihat sangat ramai oleh pengunjung. Aku duduk dengan tenang di sudut kedai sambil menikmati secangkir teh hangat, berusaha meredakan pikiran Cenpingan di tengah hiruk-pikuk suasana kota. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa sistem telah memulihkan seluruh basis kultivasiku setelah lawan yang mencoba menyerangku gagal total secara sangat mengenaskan. Aku segera berdiri dan melihat ke sekeliling kedai, merasa heran karena ada sesuatu yang terasa sangat familiar bagi Cenpingan di tengah kerumunan orang. Mataku membelalak karena terkejut saat melihat sosok yang sangat tidak asing sedang berjalan melewati pintu kedai dengan langkah kaki yang terlihat cukup terburu-buru. Sosok pria berambut biru dan wanita bergaun ungu itu terus berjalan menjauh dariku, membuat rasa penasaran di dalam hati Cenpingan ini semakin besar. Aku merasa sangat yakin bahwa pria itu adalah Liu Shuai, rekan lama yang pernah kutemui dalam misi pertamaku di dunia kultivasi yang luas ini. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera meletakkan beberapa batu kristal energi di atas meja sebagai pembayaran atas teh yang baru saja Cenpingan minum. Aku bergegas keluar dan mengikuti mereka menuju sebuah bangunan megah yang terlihat sangat mewah dengan arsitektur kuno yang sangat indah untuk dipandang oleh mata. Dari kejauhan, aku melihat mereka mulai menaiki anak tangga menuju lantai atas, sehingga aku harus mempercepat langkah agar tidak kehilangan jejak mereka berdua secara tiba-tiba. Langkah kakiku terhenti secara mendadak ketika seseorang dengan pakaian formal menghalangiku dan memanggil namaku, Cenpingan, dengan sebutan tuan muda yang sangat terhormat. Orang asing itu membungkuk dalam di hadapanku sambil meminta maaf secara sopan dan memohon izin untuk mengajak Cenpingan makan siang bersama dengan penuh rasa hormat. Aku merasa sangat canggung dan segera menolak tawarannya dengan sopan, menjelaskan bahwa aku sedang memiliki janji penting yang tidak bisa ditunda oleh siapapun saat ini. Lelaki itu kembali membungkuk dengan penuh hormat dan mempersilakanku untuk melanjutkan urusan tanpa berani menghalangi jalan Cenpingan ini lebih lama lagi di sana. Setelah berhasil melepaskan diri, aku menatap ke sekeliling ruangan lantai atas yang cukup kosong, merasa bingung mencari kemana sebenarnya perginya mereka berdua tadi.